Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di pertemuan pertama kali ya, buat teman-teman yang mengambil stock pick cuan dari saham sebagai metode untuk tradingnya. Dan hari ini adalah hari di mana kita akan belajar bagaimana untuk memanfaatkan dan mengetahui alasan di balik kenapa kita bikin stock pick tersebut. Nah, jadi hari ini kita akan bahas bagaimana menentukan how to buy. Jadi bagaimana sebenarnya kalau kita mau beli suatu saham, terus bagaimana kita menentukan target profit gitu ya. Sebelum kita menetapkan target profit, pasti kita akhirnya tahu nih batasannya di mana saja. Setelah itu kita akan take profit. Terus kalau ini gagal gitu dalam konteks tertentu, karena nggak mungkin semua saham yang kita analisa selalu akan naik, pasti ada yang namanya turun. Nah, kalau turun pendekatannya gimana? Apakah kita taat dengan stop loss, terus atau kita mau average down? Nah, hari ini kurang lebih selama nggak tahu ya, selesainya hari ini kita akan bahas itu semua. Jadi teman-teman nanti ketika sudah ada forum tanya jawab, silakan bertanya saja. Dan ingin ada diskusi, kalau emang teman-teman kesulitan untuk berbicara, bisa pakai manfaatkan fitur chat, tinggal tambahin tagar X bertanya, langsung pertanyaannya. Itu aja untuk mukaddimahnya. Nanti Tagor akan memulai. Kalau emang Tagor minta screen share mau bahas saham apa, nah, di umpan lambung aja Pak. Ntar screen share-nya saya yang siapin. Oke, jadi silakan Pak Tagor mulai dulu. Nanti sambil nanti saya nyiapin kalau emang ada pertanyaan, saya akan coba bantu jawab juga. Silakan, Gor. Oke, pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu minggu pertama ya kita udah bareng-bareng ngejalanin topik yang udah kita buat sama-sama, dan mudah-mudahan banyak yang cuan ya. Ya mungkin ada yang loss juga, dan itu memang nggak bisa kita hindarin, itu natural. Dan yang paling penting adalah gimana caranya loss tersebut bisa kita minimalisir dan profitnya lebih kita maksimalin. Nah, setelah teman-teman ngerasain seminggu stock pick yang udah kita berikan, pasti ada yang mungkin ada yang kemampuannya udah oke, sehingga memang ketika dikasih stock pick langsung mantap, langsung bisa tune in. Tapi mungkin ada juga yang masih mungkin levelnya masih dalam tahap pembelajaran, sehingga memang dikasih stock pick pun udah dikasih panduan kapan buy-nya, kapan TP-nya, di mana SL-nya, mungkin masih bingung juga nih ya kan. Kita kan ada menunya, itu menu buy on breakout, buy on weakness ya, as simply as that, itu aja sebenarnya. Cuman memang ketika diaplikasikan ke berbagai macam saham, itu memang terkadang cukup tricky ya. Ada yang memang pas di titik kita tentukan dia itu langsung terbang, ataupun memang mungkin ada mungkin ketika dia mau terbangnya itu dia nggak pas di titik yang sudah kita berikan. Nah, itu memang yang nggak ada yang pasti di saham, kita cuma bisa analisa. Itu yang harus kita teman-teman pahami dulu, menganalisa, memprediksi realitanya market yang menentukan, seperti itu. Nah, mungkin sekarang step awalnya saya akan coba kita coba akan mulai dari dasar dulu, gimana cara belinya, dan kenapa kita mungkin sekaligus kenapa kita menentukan emiten tersebut sebagai stock pick-nya kita. Kita kasih contoh apa, Pak Aldi? Yang kemarin apa ya kira-kira? Kemungkinan yang kemarin berhasil aja kali. Pertama buy on main itu apa ya? Ada WiFi, terus ada BEPS. BEPS ya. Oke, kita mungkin mulai dari Bob-nya dulu ya, buy on breakout, pakai BEPS kali ya. Berkah beton sedaya. Perlu pakai MA nggak, Pak? Perlu. Ini gratisan karena udah pakai TradingView
punya kantor aja lah. Oke. Masih Bentar. ini ya. Masih perlu adaptasi ya, Pak. Belum terbiasa Pak pakai yang disetim oleh Mas Dinar soalnya. Karena di sini udah coret-coretannya Pak kalau yang pakai punya kantor. Ya teman-teman, jadi info Oke. aja tadi Mas Aldi bilang kan tadi ya udah nampilin chat. Kita punya chat sendiri dari cuan dari saham. Cuma memang masih dalam tahap develop ya, Develop. dan mungkin masih belum sempurna. Jadi ya maklum lah ya, kita masih develop dulu. Nanti teman-teman juga bisa pasti gunakan kok, iya nggak? Ya betul, nanti dipakai Stockpick-nya nanti di sana kok, semua di aplikasi nanti. Monggo Pak, Oke. BEPS-nya udah pakai MA-nya. MA yang dipakai MA 5, MA 10 atau 20 biasanya? Oke, teman-teman, kita akan pakai semua MA. Biasanya kita pakai MA 5, 10, Oke, ntar itu 20, 10 bentar Pak. 10, 20, 20, banyak banget terus. 60, 200. Mungkin 200 kejauhan, mungkin kita main di 50 sama 60 aja. Oke. Ini 60. Yang 20 juga apa perlu juga kan udah pakai MA 10? Iya, 20 juga. Oke. Di duplikat dulu. Sebentar, saya lihat perintahnya dulu ya, yang web kemarin gimana. MA 20 ya, Pak? 20. Oke, warnanya diganti MA 20-nya, coloring style-nya kayak kuning aja lah. Oke. Kurang gede. Oke, silakan Pak. Jadi kalau MA 60-nya warna hijau, MA 5-nya warna merah, MA 10-nya warna kuning, MA 50 warna biru, MA oranye biru lah, kelihatan lah sebenarnya. Oke. Ya, jadi gini teman-teman. Kenapa BEPS ini kita jadikan stock pick kemarin? Yang pertama adalah ini saham uptrend. Ya, jadi kriteria saham BOB, buy on breakout, itu salah satunya harus yang uptrend. Ya, ciri-ciri saham uptrend itu dia nggak akan membentuk nilo dari candle-candle yang sebelumnya. Terlihat ya dari bulan September sampai dengan bulan Februari ataupun di Januari kemarin itu dia selalu membentuk new high ya, dan nggak pernah membentuk new low, artinya di uptrend. Dan perjalanannya dan chartingnya itu dia selalu di atas garis MA. Nah, MA-nya yang mana itu tergantung ya. Yang penting dia masih di atas garis MA, at least itu yang paling terakhir, which is itu yang MA 60. Nah, terlihat sepanjang di chart ini itu dari bulan September hingga bulan Januari kemarin itu dia selalu menari-nari di atas MA-nya. Artinya ini udah masuk kategori saham uptrend. Ada yang dia menari di atas MA 5-nya, ada di atas MA 10-nya, dan terakhir kemarin paling cukup kritikal itu kemarin dia mantul di MA 60 ya, di 1 minggu terakhir kemarin. Ya, minggu lalu tepatnya di angka 4.000, dia mantul di 4.000. Ini mengindikasikan bahwasanya ini saham masih uptrend. Dan ketika dia mantul di MA 60-nya biasanya kenceng. Ya, terlihat setelah dia mantul di MA 6.000-nya, dia biasanya naik ke atasnya kencang. Kenapa? Asumsinya adalah ini permainan psikologis sebenarnya. Asumsinya adalah ketika memang di MA titik pertahanan terakhirnya di masih mantul, orang-orang akan berpikir ini saham masih uptrend, masih kuat banget ini pertahanannya, seperti itu ya. Maka ketika ada pantulan di situ, maka ketika orang-orang berpikir hal yang sama, maka ya udah orang-orang akan buy terus ini saham. Nah, ketika suatu saham uptrend, maka dia itu nggak akan sebentar itu uptrendnya. Sama juga dengan saham downtrend. Ketika suatu saham downtrend, nggak akan sebentar itu downtrend. Nggak akan segampang dia membalikkan telapak tangan untuk dia kembali balik lagi ke atas ataupun turun ke bawah. Ya, biasanya berbulan-bulan, makanya ini BEPS sampai saat ini masih strong, mulai dari harga ratusan. Kita dulu pernah main di angka seratusan, awal-awal dia digoreng sampai dengan harga sekarang di 6.000 ya. Nah, sekarang itu syarat pertama, dia harus uptrend
dan dia menari-nari di atas MA-nya. Nah, sekarang kenapa kita masukkan kemarin ke kategori dia buy on breakout? Biasanya saham-saham yang candle-nya ini udah mulai, ini kan posisi trade di 5.600 ya, dia closing di 5.000 ya, mendekati 5.600 lah. Dia jarum suntiknya di 5.600, cuman diturunin sedikit sedikit poin. Nah, ini kan jelas di 5.600 ini adalah sebuah resisten ya, ya. Ada titik-titik di mana di bulan ini nih, yang sebelah kiri Pak, ini kan jelas ada resisten ya, ada 1, 2. Gue bisa net nggak sih untuk ngepointer? Bapak mau BNI saya ngaturin, Pak. Mau Ah, angka berapa aja? ini gue cuman pengen ini aja, ngepointer aja Pak. Coba bisa annotate nggak? Nggak bisa. Klik Ya kanan, wes. klik kiri, nggak bisa. Ya udah Nggak bisa ya? saya aja Bapak butuh apa? Ya pokoknya ini ada resistennya di 5.600 ya. Kayak ini kan. Benar. Di 5.600 ada resisten, walaupun memang di penutupan closing di hari Kamis ini, candle hari Kamis ya berarti ya, yang strong ini, dia candle hari Kamis, walaupun dia nutupnya nggak di 5.600, tapi at least dia menyentuh 600. Artinya ada rejection di sini. Ya, dia nggak nutup secara penuh karena 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 candle yang memang cukup menjadikan dia sebagai resisten. Walaupun memang di 2 candle ini dia 2 candle hijau dan merah ini dia sempat nyentuh di 6.000, tapi memang akhirnya turun lagi. Jadi kita asumsikan di sini ada resisten di 5.600. Dan ini 1, juga 2, 3, 4, dan 5. Ini yang maksud Tagor, teman-teman. Jadi jangan bingung nanti. iya, Nah, benar. Jadi kita asumsikan ini sebagai resisten dan 5.600 itu angka psikologis. Jadi angka psikologis itu simply angka genap, teman-teman. 5.500, 5.400, 800, 5.900, 6.000. Itu angka psikologis. Dan biasanya di angka-angka tersebut memang biasanya juga sebagai angka resisten. Biasanya yang di fraksi harga tersebut offernya tebal-tebal. Karena itu angka psikologis yang harus ditembus ketika memang ada buyers yang harus beli. Nah, balik lagi kenapa kita jadikan stock pick, karena ini peluang untuk tembus itu besar. Kalau saya mengkonfirmasi itu tembus besar atau enggak, yang pertama yaitu melihat karakteristik sahamnya. Ya, saya pelajari berkali-kali ketika dia memang historinya ya, histori ke belakang saya pelajari berkali-kali ketika memang dia sudah sedikit lagi akan menyentuh resisten ATH, maka dia biasanya memang memang serius untuk menembus itu. Ya, terlebih-lebih apalagi ini saham uptrend. Bisa teman-teman lihat historinya di bulan November, di bulan Desember itu ketika memang mau menembus ATH, karakternya sama. Ya, dia naikin dulu, kemudian di-closing-in, pas mendekati resisten di sebelumnya, di candle sebelumnya dan 1-2 hari kemudian akan ditembus, ya. Itu ciri-ciri saham uptrend dan ini berlaku juga di BEPS ini. Nah, dan dikonfirmasi dengan komposisi bid over-nya, teman-teman. Over-nya nggak terlalu tebal, ya. Over-nya itu nggak tebal dan kemungkinan untuk tembus gampang banget seperti itu. Nah, maka dari itu konfirmasi yang pertama tadi ini dia punya histori akan tembus terus resisten dan karakternya dia akan closing mendekati resisten tersebut dan memancing retail untuk menembus dan kemudian dikonfirmasi dari si komposisi bid over di mana overnya nggak ada fraksi harga yang overnya itu tebal ya. Pure memang apa namanya, kalau saya lihat BEPS ini memang yang mainin YP, bandarnya YP. Saya nggak tahu apakah dia cuman kantong kiri kantong kanan, karena dari awal dia harga seratusan sampai dengan harga 6.000 ini itu YP yang dominan. Sisanya bandar-bandar yang retail-retail yang cuman puluhan ribu, ribuan, tapi YP ini dominan sekali sampai ratusan ribu buying dan sellernya seperti itu. Jadi terlepas ini permainan satu bandar saja atau 2 bandar, kita kan retail cuma menumpang, ya
So, kita pelajari saja karakternya, kita pelajari, pergerakan sahamnya, ya udah kita numpang di situ, ya. Kita nggak ngelihat, 1 atau 2 player yang mainin, kayak gitu. Maka dari itu, balik lagi dan alhasil, ini tembus, 6.000 walaupun dia nggak closing di 6.000. So, ini masih bisa di-follow up karena resisten berikutnya tentu di 6.000, ya. 6.000 saya nggak kasih di 6.200, pasti 6.000. Saya main, lebih cenderung di angka psikologis saja, karena itu ada candle merah juga closing di 6.000. Jadi, target berikutnya adalah gimana caranya biar dia tembus si 6.000 ini, dan ini masih worth it untuk di-follow up dan, sure dia pasti akan ngebentuk new ATH, ya. Ini cara kita untuk mempelajari harga sahamnya. Oh, ini main di pucuk nggak apa-apa? Nggak apa-apa, asalkan analisa jelas, kita paham, permainan, si emitennya, itu nggak apa-apa. Asalkan kita ada trading plan yang jelas, kita tentukan titik entry-nya kapan, kita tentukan, TP-nya kapan, kita tentukan stop loss-nya kapan, ataupun kita tentukan titik di mana kita akan stop loss ataupun, averaging down. Nggak masalah mau dia di pucuk, mau dia di bawah, asalkan kita yakin dengan analisa kita, nggak usah khawatir. Itu sih menurutku. Itu dulu mungkin. Oke, jadi teman-teman, clearly dulu gimana sih tentuin gimana buy. Jadi kenapa kemarin kita ngambil buy-nya si BEPS dengan buy on breakout. Jadi saya konklusikan sajalah, maksudnya Tagor. Jadi teman-teman dia ada satu candle yang ditemuin kalau kurang lebih 5 ya. Tagor bilang tadi ada 1 ini percobaan, tapi belum berhasil. Ada 2 yang hijau ini, 3 yang merah. 4 sempat tembus tapi turun lagi, atau yang 5 ini juga sama, tembus tapi turun lagi. Nah, secara kita menggunakan candle buy on breakout, ditemenin tadi Tagor bilang ada MA-nya, karena masih di atas MA-MA-nya. Jadi kita pengen beli ketika dia berusaha untuk menembus area itu. Jadi ketika kemarin dia tembus area 5.600, maka kita gunakan sebagai buy on breakout. Nah, buy on breakout tersebut kalau sudah buy-nya sudah benar, tinggal dikawal take profit-nya di mana. Sebenarnya take profit-nya bisa saja kalau teman-teman tarik garis ini sebagai garis resistnya pertama kali, karena dia jebol ya bisa di hold dulu, tapi kalau dia balik arah ya kalau mau take profit sebagai one day trade, so far so good, nggak masalah, sudah bener lah, sudah dapat dari 5.600 ke 6.000 itu kan dapat 400 poin ya, hampir 10% ya, nggak nyampe ya, hampir sekitar 8-7%. Itu sudah cukup. Jadi poin dasarnya adalah teman-teman menentukan di mana posisi sebelum akan breakout, dan ketika breakout dengan perpindahan dari over pindah ke bid di angka tersebut dan dia makin ke atas, ya kita baru beli lah. Nah, secara itu logisnya. Bener ya, Gor ya? Benar. Tuh. Jadi poin dasar ini harus teman-teman pahamin. Kalau teman-teman gagal menentukan di mana area entry, itu yang jadi masalah. Nah, kalau tadi oke kita belinya 5.600 misalkan. Kalau konteksnya teman-teman trading ingin mencari ketenangan, ya maksudnya kalau oh yaudah aku mau beli tapi dengan pendek kalau saya mau loss ya. Kalau saya mau loss ya berarti konteksnya di 5475 sebelum dia jebol. Jadi kalau 5475 turun ke bawah, ya saya pengen keluar dulu deh sebelum, karena breakout-nya gagal. Misalkan sudah beli 5.600, terus sahamnya nggak naik ke atas, malah turun ke bawah. Nah, kalau turun ke bawah ya kalau kita mencari candle tertahan, ini ada 2 temannya lah. Ada 1 di hijau yang ini, kurang lebih ada di hijau yang ini 1, dan di merah yang ini 2. Ketemu itu tertahan di situ, kalau teman-teman mau jadikan sebagai stop loss dengan risk yang terbatas, berarti kan 5.600 ke 5.475 kurang lebih 125. Berarti teman-teman kehilangan 2,7%. Ya sudah, lebih baik kehilangan 2,7% dibanding nanti sahamnya balik arah ke bawah karena gagal nge-break-nya. Nah, itu yang poin dasarnya. Kita bisa menentukan di mana buy. Habis buy-nya terbentuk, kita menentukan di mana stop loss-nya. Nah, kalau stop loss-nya sudah kelar, ya tinggal tentukan di mana area take profit-nya. Nah, take profit-nya tadi bilang kalau mau jebol boleh, kalau mau di hold boleh. Secara candle, ini di hold masih oke sih secara daily-nya, karena sudah bikin new high di candle selama penarikan dari MA ini ke sini kan. Gitu. Itu poin pertama, buy on breakout. Mungkin aku tambahin dikit lagi, Pak. Yang dilema memang kadang-kadang ketika kita kasih
apa tuh namanya, titik entry pada saat buy on breakout. Kita kan kemarin ini guidance-nya adalah entry di 5.000, if break 5.600. Bukan berarti teman-teman harus entry langsung di 5.600, teman-teman. Itu harus dilihat dulu. Better satu tick di atas 5.600 untuk mengkonfirmasi ini beneran break. Jangan teman-teman entry di 5.600-nya. Kan kita kan guidance-nya adalah if break, jika break 5.600-nya. Ya, karena saya kasih contoh kayak kemarin siapa ya? ISSP. ISSP, kita kan kasih direction-nya itu adalah if break 370, ya kan? Coba Pak. Jika break 370-nya, coba teman-teman lihat itunya kemarin ya stock pick-nya kita yang ISSP. Itu perintahnya adalah jika break 370, karena itu resisten 370 itu lumayan kuat gitu loh. Itu yang harus fraksi harga yang harus di break untuk mengkonfirmasi ini saham akan naik. Karena apa? Yang kemarin candle-nya hijau, kita berasumsi ini akan coba Lawan mencoba lagi ke atas. mencoba terus melanjutkan kenaikannya, at least menyampai angka CMA yang kuning ini nih, 380 lah, 380 sekian. Nah, unfortunately 370 pun dia nggak bisa tembus. Maka dari itu teman-teman jangan entry dulu 370-nya, tunggu dia benar-benar naik ke 3772 ya. Kalau udah naik, nah itu confirm dia akan at least sampai 380-an sekian minimal titik TP-nya. Nah, itu teman-teman yang harus teman-teman pahami strategi buy on breakout itu. Jadi jangan entry di angka 370-nya, jangan entry di angka 6.400-nya, tapi entry lah satu tick ataupun dua tick di atasnya untuk mengkonfirmasi lagi. Ya. Dan kadang memang kita juga kasih pilihan buy areanya. Satu buy on speculation, satu buy on confirmation. Monggo teman-teman pakai dua-duanya, cuman harus taat trading plan, artinya stop loss-nya. Ketika teman-teman beli buy on speculation, teman-teman harus disiplin di cut loss-nya. Ya, karena ya buy-nya juga speculation, nggak buy confirmation. Bisa jadi benar-benar oke, lanjut kenaikan, bisa jadi cuman buy opening dia hijau dikit, habis itu longsor. Nah, makanya kita perlu confirmation sekian tick di atas ketika dia closing harga kemarin. Ya, aku sih nyaran better daripada teman-teman terjebak, tunggulah confirmation-nya. Walaupun kita menyediakan menu speculation, tapi better untuk lebih aman, tunggu dia konfirmasi benar-benar melanjutkan kenaikannya. Gitu teman-teman. Oke, monggo mau pertanyaan dulu bagi teman-teman yang pengen tahu tentang buy on breakout. Jadi secara technically kita begitu trading style-nya. Jadi emang kita punya pendekatan memastikan dia beneran breakout dulu, bukan sekedar hanya buy. Itu yang pertama. Kalau yang speculation itu kenapa kita kemarin pakai speculation? Karena tadi ada candle hijau sebelumnya. Candle yang hijau ini loh. Jadi ada candle hijau sebelumnya di sini. Ya kita berharap kalau dia opennya sama dengan low, begitu kan? Kalau kaidahnya teman tetangga sebelah bilang kalau opennya sama dengan low, maka tekanan buy-nya pasti akan ke atas. Ternyata open sih sama dengan low dia, tapi dia naik ke atas, nyentuh resist 370, habis itu dilongsorin ke bawah. Nggak serius mau naik. Nah, kalau kita pakai speculation, sebenarnya teman-teman bisa take profit dulu sebelum 370 untuk mengamankan profitnya, karena 370-nya nggak jebol. Nah, kalau speculation-nya jebol 370-nya, teman-teman boleh namanya average up. Nggak apa-apa, karena dikonfirmasi nih 370-nya jebol ke 372, 374 ya silakan. Karena konteksnya adalah kita pengen menambah muatan dengan konfirmasi. Kalau spekulasi, ya bolehlah titip-titip sendal. Jangan spekulasi langsung all in kalau nggak kegedean lotannya. Jadinya akhirnya problemnya jadi lumayan nyangkut dalam gitu. Ini yang poin dasar yang harus saya tekankan ke teman-teman semua, bahwa trading itu yang paling susah itu taat dengan trading plan sih. Bukan menentukan titik di mana buy dan sell-nya. Kalau teman-teman nentuin titik buy and sell-nya sudah benar, tapi banyakkan denial atau merasa hoping ketika sudah salah arah, ya akhirnya jangan salahkan, sahamnya akhirnya nyangkut sih. Oke, monggo
yang angkat tangan ada Vanroom dengan Mas Alfred, kita coba diskusi dulu sebentar untuk buy on record. Open mic boleh? Pak Pandrum, Halo Pak, sehat Pak? Waduh, Master HK. pada cuan semua nih. Pendiri Oke. CDS luar biasa nih. Semoga sehat selalu lah. Apa namanya? Ini Pak, saya tertarik nih sama buy on breakout ya. Apa namanya? Walaupun sempat kemarin nggak melirik yang web, sama nggak terlalu besar gitu kan. Cuma aku pengen menanyakan untuk yang dua ini kan ISP sama BEPS gitu kan. Satu, ini apakah ada berita news juga dari emitennya gitu kan dengan berbaliknya arah gitu kan. Terus untuk kedua itu ya Pak. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, untuk yang ISSP apakah ini bisa di follow up lagi Pak dengan candle yang merah yang baru satu dikembalikan arahnya itu Pak. Oke. Yang belum jebol. Itu aja Pak. Monggo. Oke, thank you Pak Pandrum, Master HK. Kalau ditanya masalah news, sepanjang yang aku lihat nggak ada ya Pak ya, Pak Aldi Nggak ya? ada. Nggak ada. ISSP belum ada news barunya. Apalagi baja-bajaan, sebenarnya nggak terlalu ada isu yang berarti ya. Biasanya baja-bajaan naik, itu dia kalau laporan keuangan. Kalau news-news akuisisi atau rek-issue atau apa, kayaknya jarang ya. Ini lebih ke teknikal aja, karena di angka karena ini dia di angka 360, range inilah kita lihat, range 340, 36, 370 ini kan ada di bulan November ada resisten kan. Ada semacam area sideways di area November ini. Ya, di bulan November tahun berapa sih ini? Tahun lalu ya. Ini kan area sideways. Sideways base di mana dia bertahan. Nah, ini adalah bisa diasumsikan ini secara teknikal ini area yang memang area demand-nya kuat. Ya, ketika suatu saham ngebentuk area sideways ya berarti di situ memang area demand kuat. Ya, dan ini terrefleksi di harga sekarang. Ya, dia ini agak sedikit downtrend ya. Sedikit downtrend dari dia 500, kemudian dia mencoba distribusi dan dia sedikit tertahan di 340 persis di harga November. Ya, kita asumsikan ini dia area sideways. Apakah dia bertahan atau tidak? Mungkin dalam 1 minggu, 2 minggu depan dia akan menari-nari dulu nih area 340, 370 ini, ya. Nah, nanti di sinilah nanti penentuan apakah dia akan uptrend atau tidak. Konfirmasinya nanti kalau misalnya dia udah mulai ngelewatin MA5, MA10, MA20 dan seterusnya. Konfirmasinya itu. Selama dia masih belum bisa apalagi ngelewatin MA terkuatnya itu MA60, itu nampaknya masih akan panjang dia untuk reversal. Cuman karena kita strateginya trading harian, so nggak apa-apa. Kita ambil momentumnya ketika dia correction, kita ambil momentum ketika dia akan ada perlawanan ke atas. Tapi kalau dia mau swing, better nunggu ya kita tunggu dulu dia konfirmasi ini. Karena kalau dilihat price action-nya, bandarnya ini si BK masih rajin distribusi. Ya, BK kalau kita tahu BK ini foreign dan dia kalau lagi distribusi itu masif. Ya, nggak cukup dalam 1 hari. Dan sebaliknya ketika dia pun buy itu masif. Itu yang naikin seger gila-gila itu ya, BK di situ mainnya. Jadi sama juga ini BK masih distribusi, ada kemungkinan dia turun, cuman mungkin nggak dalam waktu dekat ini. Ya, cuman mungkin dia akan menari-nari di area 340, 370. Karena kita one day trading, ya kita ambil momentum itu saja, kita mainkan. Ya. Lagi sekarang saya lihat di bulan Januari lagi banyak emiten yang memang udah lagi downtrend. Ini ya teman-teman biar nggak bingung, Tagor bilang BK-nya di mana ya ini. Jadi kalau di ESSP sudah kelihatan, BK-nya masih jualan soalnya kan gitu kan Gor ya. Nah, jadi BK-nya masih jualan dan kita nunggu nanti BK beli lagi karena BK yang naikin atau nggak nurunin. Oke ya. Sip. Iya. Tadi sampai di saya lagi merhatiin di bulan Januari lagi banyak saham-saham yang lagi downtrend, udah memang downtrend parah. Itu
lagi mencoba banyak yang untuk reversal. Yellow, IPTV, BHIT, MLPL, MPA, semuanya sedang berjuang untuk balik arah. Karena Sebelumnya memang Pak, kita dapat Ken M Sky Pak, jangan lupa. MSK juga ya. Pokoknya banyak banget saham-saham yang lagi downtrend parah itu sedang mencoba untuk reversal. Ya, karena mungkin itu kalau kita lihat itu downtrend-nya berbulan-bulan, bahkan ada yang tahunan. Nah, mungkin momentum sekarang yang mungkin boleh kita tangkap, karena kalau saya perhatiin ketika dia mencoba reversal itu mainannya ARA, kios ya, kios INCF, IPTV, BCAP, POL, ya kan? Itu gila-gila semua. Jadi memang marketnya seperti itu. Terkadang ada polanya. Sekarang mungkin pola yang lagi Januari itu pola yang saya perhatiin, pola yang lagi jurnya adalah adalah saham IPO. Saham IPO kemudian adalah saham-saham yang lagi ngebentuk new low dan sedang mencoba untuk reversal. Itu yang saya perhatiin. Untuk saham-saham yang gorengan lain kayaknya sedang ditidurin sepertinya. Makanya kalau saya katakan market Januari agak susah. Galau. Nggak semenarik market di bulan sebelumnya. Banyak kok trader-trader yang lumayan kesulitan di bulan Januari, termasuk saya. Saya bilang nggak terlalu sukses di Januari ini. Agak lumayan rumit ya. Jadi itulah market. Kita harus adaptasi dan saya melihat saham IPO yang sedang main di bulan Januari ini ya, seperti itu. Jadi kita harus ikuti. Makanya kita trading kita nggak jauh dari RMKE, Derma, apalagi IP, nggak jauh dari itu. Jadi ya udah kita mainkan aja di situ, seperti itu. Tren Itu duanya Pak tadi Pak Vandrum. belum bikin new low, boleh masih jalan patuan recall nggak Pak? Oh, ini boleh. Boleh kan Boleh. Kita belum new low pantau kan? aja. Kita pantau aja kan kemarin juga closingnya ditarik ke atas ya. Iya di Ini sini ya. kan, ini naik kan. Iya. Jadi Artinya masih bisa di recall teman-teman. Konteksnya adalah candle 1, 2, 3 secara closing dia tetap bikin new high kan. Jadi kalau kan kita kasih direction di saham ini 370-nya break. Ya udah, besok masih bisa dipakai. Ketika 370-nya break, monggo teman-teman entry. Oke. Gitu. Jadi stop pick yang kita kasih nggak berlaku dalam satu hari aja ya teman-teman. Kalau misal belum jalan hari itu, bisa di follow up lagi. Banyak Pak kayak begitu Pak. Banyak kan baru jalan lusanya, baru jalan ke 3 hari berikutnya. 4 hari paling lama lah terakhir yang kita lihat lah. Tapi itu Secara jalan semua ya. trading plan ya. Jadi 3-4 hari baru muncul di hari keempat lah. Nggak jadi pertama trading plannya bekerja. Karena ketika dari itu recappingnya kita not entry kan. Tapi pas di hari keempat dia baru kerja lah. Sip, clear ya Pak Vandrum pertanyaannya? Siapa Pak yang tadi hari keempat maksudnya itu berlaku untuk BOB atau BOW juga Pak? Semuanya berlaku sih Pak. Kalau dalam konteksnya belum kena area stop loss-nya masih bisa di recall ya. Kalau sudah kena area stop loss-nya berarti kan kita remake ulang dong strategi trading plan-nya kan. Nanti kita bahas yang buy on weakness kali ya. Setelah ini mungkin ada pertanyaan Mas Alfred, monggo. Halo. Ya, yang di chat monggo ngomong aja kali ya. Mas Alfred. Yang bertanya di chat nggak apa-apa ngomong aja. Nggak muncul, ada Pak Naki, silakan Pak. Pak Halo Naki. Pak, mau nanya apa boleh Pak? Boleh Pak, silakan. Kalau buat meminimalisir kayak false break gitu gimana ya Pak ya? Misalkan kan kita entry-nya di di atas resist kan. Nah, habis entry malah dibawa turun kan. Dibawa turun ke bawah resistnya itu cut loss kan misal. Nah, habis itu dia malah dibawa naik lagi. Nah, biar meminimalisir false break-nya gimana ya Pak ya? Oke. Gini Pak, memang kita nggak bisa hindarin yang false break ya, itu banyak terjadi. Kalau nggak salah kemarin juga Harum juga kemarin kalau nggak salah cuma naik sedikit, terus tiba-tiba dia langsung turun. Kalau teman-teman yang memang nature-nya adalah scalper, ya wes ketika break main cepat-cepat aja 1 tick 2 tick, ya kan? Tapi kalau teman-teman yang bukan scalper, one day trading ataupun agak sedikit longgar tradingnya 1 hari 2 hari gitu, ketika memang dia kita beli di 402, dia resisten 400. Kita beli di 402. Kemudian dia cuman
sampai di 408 misalnya, kemudian akhirnya dia turun. Nah, ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah langsung buang BEP saja karena kita sudah buy di 402, ya kan? Kita udah buy di 402, nggak apa-apa kita BEP saja, mending BEP daripada kita rugi. Sama pendekatan yang kedua adalah nggak apa-apa kita biarin aja dia turun, karena tadi ada mungkin kita punya analisa ada kemungkinan dia naik. Ya, dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari bid offer dan dari chart. Kayak kemarin Harum kalau nggak salah dikocok-kocok ya. Coba Pak lihat intraday-nya Harum. 3 menit, 5 menit? 3 menit boleh. Kecil banget ya. Dulu belum, Pak. Kan 3 menit kebanyakan candle, Pak. Yang ini kan diturunin terus naikin lagi ya? Atau yang ini? Di 11.000 ya mana? Dia opening mana, Pak? Openingnya ini, Pak. Jam 9. 9 mana? Jam 9. Ini tanggal 21 Januari, Pak. Kelebihan berarti. Oh, yang ini mana? berarti. Ini turunin kan, dinaikin turunin lagi kan? Iya, oke. Ya, jadi studi kasus di Harum ini, yes, dia kita kan perintah buy-nya adalah jika break di 11.000 dan dia kempes pada saat menyentuh angka 11.200 ya. Nah, jadi tadi pendekatan pertama adalah teman-teman udah buy misalnya di 11.050 ya kan? 11.050 dan sudah sampai di 11.200. Yo guys, pendekatan pertama bisa harusnya aman ya, buy BEP atau beberapa tick di atas BEP. Ya udah kita buang saja ya kan, asalkan nggak rugi. Pendekatan yang kedua adalah kita lihat tadi bid over sama candle harian mungkin Pak, coba. Daily. Agak di zoom out. Udah berdiri banget. Nah, ini kan saham uptrend ya. Nah, balik lagi ke kaidah yang pertama tadi. Pertama ini adalah saham uptrend. Ya, saham uptrend itu ini buat teman-teman yang bukan scalper ya, yang bukan satu hari trading. Buat teman-teman yang mungkin agak swing santai, semingguan, 2 hari, 3 hari, terusnya. Kalau teman-teman udah terlanjur break di 11.000 tadi 11.100, kemudian tiba-tiba 11.200 dia kempes dan long short sampai di bawah ke 10.500. Kalau saya pribadi itu saya nggak khawatir karena saya punya keyakinan ini cuman candle sementara aja seperti ini. Ini lambat Doji. akan tembus juga, ya lambat laun akan tembus juga nih 11.000 dan mungkin akan dibawa menyentuh di resisten tertingginya ini 11.750 ya. Ini industri energi, industri pertambangan ini lagi hype-hype-nya ya. Bisa teman-teman cek itu sektor industri, sektor energi itu coal batu bara, CPO segala macam itu lagi bagus-bagusnya, itu semuanya lagi posisi uptrend. Jadi ini kita kawal saja. Lambat ini tinggal menunggu waktu saja, dia menunggu momentum ini pasti break dan belum saatnya dia di bawah untuk turun. Paling mentok-mentok di 10.500 karena di sini ada MA 50 50. dan rasanya mustahil juga akan di break. Itu harga MA 50 itu lumayan strong harusnya. Seperti itu. Karena itu harga yang dibentuk pada based on rata-rata harga berapa? Hampir 2,5 bulan ya. Iya, betul. 2,5 bulan dan untuk saham-saham yang lagi uptrend itu pasti akan susah untuk ditembus. Paling dikocok, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman agak santai, dikocok paling ke bawah dulu, baru nanti di swing up lagi ke atas. Gitu sih. Jadi dan terbukti ya closingnya ditarik lagi ya, doji ya. Itu mengindikasikan minat buyer masih tinggi di Harum ini. Dan mungkin konfirmasi dari coba bid overnya Pak. CEO. Kok Harum? Harum ya? Bid over Harum. Oh, di Ini trading view nggak ada bid over ya? Nggak ada. Udah.
Udah kan munculnya Belum, RTI? belum. Oh, belum RTI itu. Sudah. Udah. Nah, terlihat kan bidnya masih lebih tebal nih dibandingkan overnya. Ya, terlepas dia bid palsu, terlepas dia bid asli, ini ngebentuk psikologis seseorang, ngebentuk psikologis trader. Ya, mau dia palsu mau nggak. Tapi saya yakin kalau Harum, ini nggak palsu, ini asli kalau Harum. Ini bukan gorengan, teman-teman. Ya, Oke. ini bid asli. Jadi gitu. Jadi ketika memang ada demand yang masih tinggi, bid itu demand ya, teman-teman ya. Demand di berbagai harga, US aman nggak akan dibawa longsor. Justru akan dibawa naik terus gitu. Oke, terus tambahannya juga dikit. Kenapa ketika false break lebih baik wait and see? Problemnya kadang-kadang banyak berapa emiten itu sengaja mengenakan area stop loss hunter semua trader yang sibuk gitu loh. Jadi dijebolin dulu ke bawah, ketika dari trade book-nya ke trigger, maka banyak orang yang pasang antrian jual untuk cut loss. Ketika itu dimakan oleh emitennya, dia akan naik ke atas. Nah, kalau teman-teman sering ngeliatin begitu nih, ketahuan kok banyak saham yang sengaja dilongsorkan sebentar, tapi di ending of market ditarik lagi ke atas. Nah, sama kayak Harum inilah kata Tito Gor bilang, karena konteksnya adalah ketika di bawah dia bikin di 1065 kan makin mengecil, tapi makin ke atas makin gede lagi gitu. Bahwa ini sebenarnya cuma untuk menakuti orang untuk stop loss dulu gitu loh. Ketika dia stop loss kena, maka ditarik ke atas. Nah, poinnya adalah ketika ini terlalu besar dalam konteks volume, itu baru mau nggak mau harus taat lah dengan trading plan-nya, Pak. Harus cut loss. Tapi kalau memang dia volumenya mengecil dan dia makin lama makin ke atas kok makin gede, ya sebenarnya cuma menakut-nakuti aja bahwa Bapak, gue mau bikin lu stop loss, buruan lu keluar dulu deh biar gue naikinnya enteng gitu. Sama kayak panorama kemarin lah. Kan tiba-tiba kan overnya ditebelin kan. Itu bukan retail, itu tuh bandar aslinya itu si panorama di hari Kamis overnya tiba-tiba berapa puluh ribu tuh. Itu semua fraksi diisi 15 ribuan, ya kan? Itu ya US, itu berarti si bandar aslinya nggak mau digangguin sama mungkin bandar-bandar kecil. Jadi itu sinyal untuk kita untuk up dulu. Walaupun akhirnya itu over dicabut ya, terus dia mainin dinaikin ke atas, ya kan? Terbukti kemarin naik ke atas tuh si panorama tuh. Walaupun akhirnya dia ngeturunin lagi, nggak tahu apa maksudnya, cuman ya itulah permainan bandar. Sama kayak itu juga lah kemarin yang benar-benar mencolok apa kemarin yang bank digital itu Amar ya, jelas-jelas itu Amar itu apa si AI-nya itu nggak mau itu harga naik dulu gitu, diturunin dulu. Saya nggak tahu skenario-nya apa, yang pasti mungkin dia nggak mau itu harga dinaikin dulu gitu. Jadi kita harus taat, ada sinyal-sinyal yang dikasih oleh bandarnya ya, itu kita harus turuti lah, jangan dilawan lah bandarnya gitu. Kalau misalnya disuruh keluar ya wes keluar, kalau misalnya dikasih ruang untuk masuk ya wes kita masuk dengan lot yang wajar, jangan lot yang gangguin kerja bandar, itu biasa diguyur. Seperti itu teman-teman. Siap. Clear ya Ki? Tadi Pak Alpet mau nanya. Kasih Pak. Sama-sama Pak. Kalau nggak kita lanjut nih materi BOW. BOW-nya apa Gor? Sahamnya? Strategi BOW kan aku pernah sounding ya. Strategi BOW itu ada cukup banyak ya mainnya. Mungkin yang terakhir apa ya? Yang berhasil SRSN. Coba kita studi kasus di SRSN ya. Ini kalau nggak salah saya kasih area buy itu di 5860 ya kalau nggak salah ya. Tapi nggak nyentuh. Ya, kenapa saya kasih area buy di 5860? Karena sebenarnya titik penghentiannya di situ. Kenapa? Karena resistennya di situ di 58. Ada 2 MA di situ yang cukup kuat harusnya menahan, yaitu MA50 dan MA60 yang biru dan hijau. Ya, di 58 tersebut. Benar ya, 5860 ya, Pak ya? Atau 6062? Betul, 5860. Nah, harusnya kita pengennya di situ harganya. Cuman kan ya pada saat market berjalan ternyata nggak sampai area situ. Maka nggak apa-apa kita follow up, kita pantengin tuh.
kalau saya lihat kenapa kemarin nggak sampai di situ, ternyata di 62 itu udah ditahan. Pada saat opening market itu bidnya itu udah nahan banyak, di semua pasar udah ditahan sama si bandarnya. Maka teman-teman bisa mengabaikan posisi buy yang udah kita kasih 5860, artinya nggak akan dikasih karena udah dijagain sama si bandarnya, ditebelin di situ. Dan kalau udah melihat kondisi seperti itu, kemungkinan besar untuk turun kecil. Maka teman-teman nggak usah ragu kalau misalnya udah seperti itu, ya udah mainkan saja. Bisa di HK sih, di harga di atas bid yang tebal itu. 62, 61 atau nunggu konfirmasi si 65-nya break. Ya. Kalau main di BOB-nya itu 65-nya break. Ya, terbukti pada saat 65 break itu udah kenceng, lepas sampai ke 75 ke atas. Kita hit sampai TP3 seperti itu. Jadi itu teman-teman, strategi BOW itu nggak pas banget memang. Terkadang memang nggak pas di titik entry yang kita kasih. Kalau misalnya ya udah ketahan di area atas, ya wes, kenapa kita harus nunggu di bawah lagi, malah nggak dikasih, seperti itu. Sama kalau kayak BOW over pindah ke bid tuh harus jadi konfirmasi ya teman-teman ya, bukan spekulasi gitu loh. Kadang-kadang kenapa kita kasih saham yang belinya di ARB, karena ya hitungannya gini loh. Saham ARB itu kan kita cuma 7% kan sekarang. Beda zamannya saya waktu sebelum corona, saya ngalamin 35% semuanya turunannya. Nah, karena saya berasumsi saham itu minimal 3 sampai 5 kalau emang dia konteksnya tetap pengen maintain harga ya. Beda kalau sahamnya emang sengaja di downtrend kan itu lain cerita. Kayak NCF, IPTP, setiap hari ARB, MLPL itu lain cerita. Tapi kalau sahamnya pernah dari fasenya lagi uptrend terus dikoreksikan lumayan dalam ke ARB, rasionalitasnya adalah keseringan 3 sampai 5 kali ARB. Nah, saya kemarin banyak yang ngejapri, "Mas SMMT-nya gimana?" Mas, saya sudah kasih tahu buy itu ketika over pindah ke bid. Kalau overnya belum pindah ke bid, jangan coba-coba jadi pahlawan untuk menaikkan harga satu saham gitu loh. Karena ini kan belum kelar nih, 390.000 orang yang cut loss di sini dengan 1.000 orang ini kan belum selesai. Nah, ketika dia sudah pindah dari over pindah ke bid, ya teman-teman boleh entry gitu loh. Tapi kalau teman-teman sudah entry di sini duluan, ya tunggu lagi aja. Kalau cuma sekedar titip sendal saya masih agak nggak terlalu worry, tapi kalau tiba-tiba sudah ngentry-nya kebanyakan, itu yang jadi masalah. Nah, poin ini harus teman-teman pahamin dulu, jangan sampai ngentry kalau nggak ikutin rule-nya. Kalau rule-nya sudah bilang over pindah ke bid, ya tunggu aja. Fase over pindah ke bid itu detikan kok, nggak lama kok. Jadi maksudnya tinggal nunggu momentum aja. Jadi kalau emang nggak pindah ke over ke pindah ke bid, berarti besok bisa di-recall lagi. Karena kita sudah 2 kali nge-recall saham yang di ARB ya Pak, Pan R ya. Kita kan nunggu momen over pindah ke bid biar teman-teman kalaupun akhirnya one day trade masih dapat lah 3-4% dibandingkan nyari saham-saham yang dikejar di atas. Kurang lebih begitulah untuk yang BOW. Oke, gitu yang untuk studi kasus SRSN, parah ya, susah banget sih bilangnya. Mungkin strategi berikutnya adalah kalau buy on weakness itu ketika kita udah buy, ya asumsikan buy tanpa mengkonfirmasi, kita menggunakan teknik average down, ya. Kalau teman-teman sudah terlanjur tadi beli di SMMT sebelum bid over pindah ke bid, maka strateginya adalah, karena ini kan dikunci ya teman-teman ya, dan besar kemungkinan akan dikunci lagi. Besok ARB-nya berapa ya? Kita hitung coba Pak. Karena overnya tebel banget, 400.000 sekian, sementara volume yang terjadi itu cuma puluhan ribu. Kalau posisi seperti itu kemungkinan besar besok akan dikunci lagi. Maka teman-teman, kalau udah yang terlanjur masuk ya, sorry banget teman-teman, kalau yang udah terlanjur masuk tanpa tata trading plan yang kita kasih, itu strategi berikutnya leverage down, mau nggak mau. Karena nggak bakal keluar pun nggak bakalan bisa. Kecuali sekuritas teman-teman memang punya fasilitas bisa mendahului bandarnya. Seperti itu. Maka kita harus menentukan titik ataupun kemungkinan dia akan mantul. Titiknya di mana aja? Pertama, menggunakan pendekatan resisten. Kedua, menggunakan pendekatan si garis MA-nya. Kalau kita lihat, probability untuk dia mantul berikutnya di 33, nah itu yang Aldi kasih itu. MA kuning itu apa tuh? MA
20. 20. MA 20 dan di situ juga ada resisten ya, ada candle merah itu yang kecil itu bisa kita jadikan resisten. Tunggu di situ. Tunggunya gimana? Ya tunggu sambil sama strateginya. Si bidnya itu si offernya itu udah mulai pindah ke Pindah. bid. Disitulah teman-teman buy lagi dengan harga minimum 2 kali lipat dibandingkan lot yang teman-teman buy di atas. Misal teman-teman di atas beli 10 lot, maka teman-teman at least beli di 20 lot. Ya, kalau bisa lebih banyak lagi dan yakin better, itu lebih bagus. Karena semakin besar lotnya, semakin kecil harga teman-teman yang punya di SMMTT. Itu teman-teman kan saya kasih Excel rumus untuk average down. Monggo teman-teman simulasikan sebelum buy ketika saya nanti akan buy di 334, ketika saya buy 10 lot akan ke berapa harganya, ketika saya buy 20 lot akan ke berapa harganya. Monggo teman-teman gunakan Excel tersebut. Nah, ketika udah kejadian tadi teman-teman udah buy, teman-teman udah nggak usah berharap dia bakalan mendapatkan profit. At least keluar dulu lah, ya kan? Jual BEP, selamatkan aset dulu. Saya ngedorongnya seperti itu, mindsetnya. Ketika teman-teman average down, karena udah posisi salah, better keluar BEP saja, nggak usah mengharapkan profit, cari saham lain, gitu. Nah, kalau misalnya di besok di 334 belum kejadian tuh bid offernya pindah ke bid, so kita tentukan titik berhenti berikutnya. Kalau saya ngelihatnya di 276, area 276, karena di situ ada garis MA. Ini MA berapa sih? MA 20 MA ya? 276, MA 10. Yang MA di atas 20. MA 20. Yang di atas MA 10 ya, yang di bawah ini MA 20. Nah, kalau misalnya MA 10 jebol, teman-teman bisa tunggu di MA 20. Sepertinya ini bisa kejadian di sini sepertinya, di MA 20 ini. Karena udah mulai mendekati resisten di 250. Bisa jadi. Perhentian terakhir yaitu di 226. Udah. Kalau misalnya itu juga, tapi kayaknya nggak bakalan jebol. Pasti ada gejolak pasar di situ. Jadi di situlah teman-teman bisa average dapat panjang dari 400 ke 200-an. Ya, itulah nanti teman-teman monggo simulasi aja. Kalau saya buy di 330-an, saya akan punya average berapa. Kalau saya buy di 270-an, saya akan average berapa. Saya misalnya saya buy di 250, saya akan average berapa. Jadi itu pentingnya teman-teman mempersiapkan pakai strategi Excel tadi, menggunakan strategi average down. Sama lah kayak kemarin MSKI juga ya. MSKI kita kalau nggak salah beli agak di atas memang karena asumsi karena itu posisinya over udah tipis. Di MA berapa ya kemarin kita sempat ini dekat-dekat MA karena ini kan asumsi udah perpaduan MA 50 sama MA 60. Kita berasumsi itu sudah strong banget. Plus di 360 ini resisten kuat kan, ada candle yang menahan di situ. Tapi unfortunately ternyata marketnya nggak merespon. Ya, masih di lock bahkan justru. Dan kalau nggak salah itu udah tipis ya, sekian puluh. Udah tinggal 14.000 doang kok. Itu dia. Ternyata belum diizinin sama si bandarnya. Ya, jadi kita nggak bisa ngelawan. Kita ikuti saja permainan. Cuman balik lagi, pasti dia akan mantul. Maka teman-teman follow up terus. Dan terbukti ternyata dia mantul di resisten di support 300. Ya. Pasti 300. Nah, disitulah teman-teman, itu kalau nggak salah dia masih tebal ya. Kita itu baru 60 ribuan malah digedein. Kita baru main ketika tadi ketika si overnya udah mulai dimakan dan mulai pindah ke bid. Di situ teman-teman average down. Banyak yang bantuin pas satu lot Pak, nggak apa-apa. Banyak yang cuan akhirnya di situ kan, yang entry harusnya di 350-an dan bahkan bisa ngelewatin kalau misalnya average down masih bisa keluar ya. Bisa keluar. Kalau yang average down masih bahkan cuan lebar seperti itu. Jadi gitu strategi teman-teman kalau misalnya masih jebol. Satu lagi sama kayak Innov kemarin. Innov kalau nggak salah kita rekam di 300 sekian ya, 300 berapa? Di sini 300 ini yang pas ARB yang ketiga. 300 ya. Di 300 kita berasumsi karena di situ ada resisten. Pertama di situ ada garis MA
20 yang kuning, dan harusnya itu ada resisten ya, ada 2 candle tuh yang menahan di angka 300, dan 300 itu juga angka psikologis. Ya, harusnya bertahan. Unfortunately kemarin kalau nggak salah pada saat market yang kebakaran itu ya. Ya, betul. Akhirnya ngerusak teknikal, bukan cuma Innov aja, semua emiten itu rusak teknikalnya, dan itu wajar, semua trading plan pasti hancur. Nah, itu yang pasti kita follow up. Jangan kita lepaskan sahamnya ketika sudah memang terlanjur entry, mau cut loss, mau go, mau enggak, strateginya average down. Dan persis yang saya katakan, dia akan mantul di 260. Ya, di situ ketahan di garis MA yang biru, yang MA 50, dan terkonfirmasi di 260 itu ya ada resisten di situ. Nah, disitulah teman-teman buy average down, dan terbukti teman-teman bahkan bisa cuan sampai kejemput di 300 malah ya. Gitu strategi average down teman-teman. Jadi enggak average down asal-asal. Kita harus tentukan titik probability, titik penghentian berikutnya. Enggak apa-apa panjang, tapi presisi titik entry-nya kita itu. Gitu, presisi. Yang masalah gini loh, Pak. Bukan ngomongin soal presisi. Problemnya udah kehabisan uang, Pak. Ini balik lagi ke manajemen kalau seperti itu. Itu loh, Pak. Marketnya rata-rata udah kehabisan duit, Pak. Tahu aja Bapak. Kalau kehabisan duit, mau tidak mau, strategi gini, kalau kehabisan duit, teman-teman gini, kalau kehabisan duit, cut loss seluruhnya, ketat seluruhnya, atau kalau masih pengen nge-follow up itu saham, setengah aja cut loss. Ya, nanti beli di bawah lagi ya. Nanti beli di bawah lagi. Akhirnya nanti bisa BEP atau syukur-syukur cuan melebihi harga yang udah average-nya kita. Gitu strateginya. Tapi ya jangan sampai nggak ada dana cadangan lah. Iya, itu bahaya banget. Apalagi kalau kayak market kemarin kebakaran, itu bunuh diri namanya. Buruan segeralah tobat teman-teman yang case-nya sudah habis dalam bentuk RDN, dalam bentuk emiten. Iya. Oke, kita buka pertanyaan. Jadi teman-teman segaya style tradingnya CDS cuman 2 itu tok gitu ya. Jadi BOW kalau nggak BOB. Dengan pendekatannya menggunakan MA dengan trading range sudah teratur lah. Jadi sudah ditentukan di mana titik entry dan kapan stop loss-nya dengan take profit 1, 2, 3 gitu ya. Nah, poinnya gini yang perlu saya tekankan pada teman-teman. Ketika kita menggunakan strateginya BOW, ketika emang dia tidak menyentuh harga buy area yang sudah ditentukan, silakan HK, boleh. Ya, jadi silakan kalau teman-teman sudah tentukan nih buy areanya di area ini tapi nggak nyentuh-nyentuh, terus bidnya dijaga-jagain, ya mbok jangan pelit-pelit nawar kayak cabai di pasar loh. Silakan di HK, itu boleh banget. Atau kebalikannya, teman-teman sudah punya barang, terus harga take profitnya nggak nyentuh-nyentuh gitu loh. Nggak nyentuh-nyentuh dan makin gede overnya. Silakan dibuang di kiri gitu loh. Nggak apa-apa dapat 1-3%, yang penting teman-teman bisa keluar dulu. Nah, problemnya adalah kadang-kadang bapak-bapak yang sibuk bekerja, monggo tahu diri lah. Jadi jangan maksain dari watchlist yang kita kasih, kalau emang itu sahamnya dominannya volatilnya terlalu tinggi, ya harap-harap jangan dipaksain untuk entry. Lebih cari saham-saham yang kita kasih watchlistnya itu punya ketenangan batin lah dalam sisi kenaikan dan penurunannya. Jadi itu yang perlu teman-teman lihat. Jadi boleh di HK kalau nggak nyentuh area buy areanya, dan boleh di HQ kalau nggak menyentuh area take profitnya. Itu poin penjelasannya. Monggo yang bertanya Mas Alfred. Oke, pagi Bang Tagor, Bang Aldi. Ya, pagi silakan Mas. Oke. Tanya aja Mas, sorry saya. Tadi sempat di jaringannya. Ini balik lagi yang BOB, Bang Tagor. Saya mau konfirmasi. Tadi kan kita membahas mengenai BEPS. BEPS itu kan buy if dia 5.600. Nah, ketika open market dia tiba-tiba turun dulu. Nah, setelah turun dia naik, terus menyentuh 5.600, terus dia naik lagi sampai dia 2 tick. Nah, itu apakah kita bisa langsung HK dan sudah bisa menjadi jaminan bahwasanya saham itu memang sudah konfirmasi dia sudah break gitu, Bang Tagor? Ya, karena strateginya BOB, mau dia opening di bawah turun dulu, kemudian di bawah naik. Pokoknya ketika kita sudah menentukan plan, ketika dia break out 5.600-nya, mau dia awalnya dia langsung naik, mau dia
awalnya di bawah turun dulu, kemudian dia nge-break si 5.600-nya, nggak apa-apa. Kuncinya adalah di 5.600-nya. Ketika dia break 5.600-nya, maka itu terkonfirmasi dia akan melanjutkan trennya naik ke atas lagi. Dan terbukti ya kalau nggak salah intraday si BEPS itu memang dikocok-kocok, sempat dibawa turun ke 5.000 5.520, 5.525. Di opening itu 5.300 ya. Nggak apa-apa. Ya udah, jangan entry di situ. Kita tunggu dulu dia, biarkan dia nyelam dulu. Nah, kita entry tetap sesuai trading plan. Kita entry lah ketika dia break di 5.600-nya. Kayak gitu. Dan tambahan dikit gini loh Mas. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan trade book sebagai untuk area buy, kan kalau teman-teman menyebutkan bahwa ini adalah terjadi namanya volume per tick-nya sudah mulai matang kalau saya bilang kan. Ini kan bentuknya segitiga kan. Dari yang mengecil, lama-lama besar, di sini disebut sebagai area reakum mungkin oleh bandarnya. Ketika jebol tadi yang kita nyebut sebagai 5.600 kan sama, hampir besar lagi. Dan mengecil, terus besar lagi di situ. Jadi kayak kalau saya bilang ketika sudah mateng volume price-nya di area-area yang sudah ditentukan, seharusnya sudah konfirmasi sih untuk makan ke atas ya. Ini kita kalau ngomongin intraday trading ya. Jadi kalau teman-teman kalau emang punya waktu lagi trading, ya mau melihatin gayanya kalau pakai buy breakout dengan sudah kita tentukan di mana buy-nya. Kalau teman-teman bisa ngelihat dari sisi pendekatan trade book, sebenarnya sudah kelihatan juga kok bahwa kecil di bawah ini kan sebenarnya sekedar untuk mengusir penumpang kan. Tapi ketika sudah besar, makin lama ke atas makin besar, sudah mulai terbentuk namanya area demand-nya untuk makin ke atas. Begitu loh, Mas Alfred. Tambahannya dikit. Oke. Berarti ketika misalkan saya konfirmasi gini aja, saya mau HK gitu loh maksudnya Bang Aldi. Jadi ketika tadi dia sudah 5.600, ini kan fraksi harganya dia kelipatannya 10 ya, Bang? Di 25, di atas 5.025. 5.625, 5.630. Nah, pas dia 5.630 itu saya bisa langsung HK. Bisa. Jadi kan lipatannya 25, Mas. Jadi fraksinya 25 bukan 10. 650 berarti ya? Oke, bisa. Bisa. Itu kan cuma 0,4 soalnya. Iya. Ya, satu ticknya cuma 0,2 kalau di atas 5.000 soalnya. Oke, jadi boleh HK kok. Kalau konteksnya sudah konfirmasi kok dengan tadi yang 5.600 sebagai buy areanya. Ya tinggal setelah itu balik ke trading plan-nya kita sudah kita bikin. Kalau jebol area ini ya nggak mau ya taat dengan stop loss-nya sih. Oke. Nah, ada satu lagi nih Bang, terkait tadi OW. Tadi kan ketika misalkan kita tidak orang Bang Tagor sama Bang Aldi ini kan sudah tentukan buy areanya. Namun ketika open market beberapa atau setengah jam itu dia tidak menyentuh buy area. Terus Bang Tagor sama Bang Aldi tadi bilang kita bisa langsung buka. Bagaimana kita meyakinkan kita ketika saham itu tidak akan lagi turun gitu Bang. Kita kan suka nih karena memang kita tunggu dia tidak turun ke buy areanya. Lalu kita HK. Cara meyakinkan bahwasanya saham itu tidak turun lagi karena modal saya bisa bilang ya masih sedikit lah gitu. Takutnya nanti kan ketika dia turun lagi nggak ada modal untuk average gitu. Monggo Gor, jawab Gor. Ntar saya jawab versi yang lain saya. Ya, tadi secara langsung sudah sempat dijelaskan Mas Alfred. Jadi konfirmasinya adalah dari bid overnya, ya. Jadi bidnya itu sudah dijagain sama bandarnya, sudah ditebelin sama bandarnya, nggak akan turun di fraksi harga yang sudah kita tentukan titik entry-nya. Seperti tadi contoh si RSN itu saya juga ngeliatin di hari itu 5860 itu udah dijagain, ditebelin sama dia. Enggak. Jadi udah probability untuk turun ke situ ya udah nggak ada. Cuman apakah kita langsung entry? Saran saya jangan. Ya, better tunggu dia breakout. Tentukan titik breakout-nya. Siap. Yaitu di titik breakout. Kalau contoh tadi studi kasus di SRSN 65. Di 65. Karena kalau misalnya kita entry duluan dengan cuman mengandalkan bidnya ditebelin, belum tentu semua bid yang tebelin itu langsung jalan hari itu. Banyak kok bidnya udah tebel-tebel, udah rapi segala macam, nggak direspon market.
Ada Pak, Itu. pamer juga ada Pak, buat pamer-pamer. Banyak kok emiten yang kayak gitu. Itu kan bid itu kan bisa disetting, ya kan? Bisa dia input, kemudian bisa dia tarik lagi. Kalau misalnya nggak direspon sama market. Kebetulan SRSN ini memang udah, karena memang kan dia udah turun berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5. Orang-orang berasumsi ini kan pasti akan mantul. 6 kali ARB loh, 5 kali ARB loh, ya kan? Nah, ini pasti akan ada pantulan. Yakinlah, hampir semua saham itu ketika dia naik arah, kemudian dia ada koreksi 2-3 hari, itu pasti ada kemungkinan pantulan minimum sekali. Nah, itu sering saya bilang, itu saham-saham kesukaan saya, buy on weakness yang saya pantau seperti itu. Dia arah, kemudian kita follow up 2-3 hari berikutnya, tentukan titik dia akan mantul. Dan ketika dia akan mantul itu pasti gede. Terbukti ini sampai 20% kalau nggak salah kemarin itu si RSN itu. Jadi kalau misalnya kita udah terlanjur strateginya buy on weakness dan nggak sampai titik entry buy-nya kita, jangan entry duluan, tunggu sampai direspon market. Kemudian kita entry ketika dia break resistennya. Itu strateginya. Tambahannya saya kalau emang Bapak lagi mantengin market, ya poinnya dasar saya, ketika over dimakan masif saya boleh akan entry Pak. Oke. Jadi kalau kita mau scalping secara buy area nggak nyentuh, kalau ketika over dimakan masif oleh banyak teman-teman trader ya, saya akan ikutan beli. Kan saya juga ngasih tahu kok ketika ini nggak ada yang beli SRSN enggak gitu. Padahal kan sudah, walaupun kita buy area-nya nggak nyentuh sih Pak, tapi dalam konteks tertentu ya namanya skenario kan pasti bisa berubah dong Pak. Iya betul. Ya, dan skenario sudah berubah ya. Kita mengkonfirmasi skenario itu biar sesuai dengan mau dan keinginan kita ya Bapak tinggal tentukan lagi apakah pakai buy on breakout atau nunggu di mana saham ini masih dimakan overnya. Toh secara risk kan sudah tenang ya, sudah turun 5 kali ya. Masa ia mesti turun lagi sih gitu loh. Oke. Itu dia. Bicara masalah risk, buy on weakness itu risknya paling kecil. Ya, buy on breakout itu risikonya paling tinggi. Ya. Jadi teman-teman kalau memang profil resikonya personalnya profil resiko kecil, better fokus di saham-saham buy on weakness. Saya dulu pada saat HCS 6 itu semua saham saya buy on weakness semua, makanya win rate saya sampai 99%. Cuman satu loss-nya selama sebulan. Panorama, sahamnya Bang Igo ya. Cuman satu di situ, selebihnya semua hijau ya. Karena apa? Strateginya buy on weakness, profil resikonya kecil. Saya titik entry-nya benar-benar yang benar-benar udah habis nilai jual udah habis tekanan jualnya. Nah, sekarang kita karena mungkin stylenya teman-teman berbeda, saya kasih menu bermacam-macam. Ada yang buy on breakout, buy on weakness dan seterusnya seperti itu. Jadi monggo teman-teman sesuaikan saja dengan profil resikonya. Kalau misalnya adrenalin tinggi, monggo mainkan buy on breakout. Kalau misalnya profil resikonya rendah, ya udah kayak SRSN ini gitu. Oke, itu clear ya Pak Alfred. Kita cari yang lain ya buat bertanya ya. Ya. Oke, silakan yang mau tanya lain. Mas Brian mau nanya, udah open mic. Lalu ada lagi yang mau bertanya? Pandrum lagi, silakan Pak. Nanya Pak. Setelah tadi dibuka, ada yang nanya, ada yang ngejelasin trade book, aku penasaran trade book untuk yang ngebahas yang IPTV Pak. Kenapa Pak? Bapak nyangkut, bukannya cuan Pak? Enggak, aku enggak nyangkut sih Pak. Cuman kan aku kan udah kemarin sempat kecele aja sih Pak. Jadi kondisinya adalah saya itu udah punya barang lumayan banyak di harga opening kemarin Pak, di sekitar 90 lah gitu kan. Nah, saya ngeliat nih kok masih lambat gitu kan ya. Saya langsung cut loss aja kan BP gitu kan. Sakit dong. Ternyata gitu kan, langsung ngisi semua, langsung aduh gitu sampai ujung gitu kan. Gitu kan. Sebelumnya untuk yang saya ngeliat gini Pak, saya ngeliat trade book-nya untuk yang dia arak yang pertama tuh Pak, 2 hari sebelumnya. Saya ngeliat itu ini bakal arak nih, karena saya ngeliat trade book-nya itu dia tuh 6 tik sebelum arak dia tuh ngisi penuh di situ Pak. Saya ngeliat, wah ngisi penuh gitu kan. Ternyata bener arak kan, langsung sama dia arak, walaupun di sebelum akhir sesi dijatuhin tuh kan, diguyur gitu kan. Tapi saya udah ngeliat lagi. Nah, terus pas hari berikutnya merah. Nah, saya ngeliat nih, kok nggak naik ya? Berarti kayak saya mikir bahasanya, pasti dia ngisi nih gitu kan, ngisi di trade book-nya gitu kan. Nah, pertanyaan saya apakah benar gitu Pak? Jadi ngisi yang di hari
trade book di merahnya itu dia benar-benar untuk mengumpulkan barang di hari berikutnya, berarti dia tuh kayak yang hijau yang ketiga ini, yang kemarin dia tuh nggak akan ke merah karena dia udah full di trade book berikutnya gitu. Jadi dia udah siap meluncur gitu, Pak. Jawabannya bisa benar bisa tidak. Konteksnya kalau dilihat dari pendekatannya trade book ya bisa benar kalau konteksnya ketika yang merah ini membuat orang pada cut loss kan. Jadi orang-orang yang kemarin beli FOMO di area di hari pertama dia naik, terus karena orang-orang sudah kada cut loss di area merah itu, ya maka dia akan cut loss-nya lumayan besar dan nanti secara muatan sudah penuh. Terus di hari kemarin di hari Jumat kan dia juga open sama dengan low kan, walaupun sempat di awal session dikocok-kocok ya. Iya naik betul, ke Pak. 94, turun ke 90, ke 89, naik lagi 92 kan. Saya pas saya cut loss tuh langsung tebel bitnya, Pak. Berat langsung Ya, gua. kalau nggak salah begitu deh. Jadi saya juga ikutan beli kok di 94 dibanting ke 90, banting ke 89, baru saya entry ketika 92 sih gitu. Jadi kalau poin dasarnya ya bisa benar bisa salah, tapi secara logisnya ketika itu adalah area terbentuknya transaksi ya Pak. Berarti ada orang yang punya duit untuk membeli kan. Beda kalau ketika cuma pamer-pameran bid kan. Oke ya, kalau cuma pamer-pameran bid kan kita nggak meyakinkan bahwa bid itu mau dimakan karena ini uang kan. Tapi kalau sudah terjadi transaksi dan terbentuk volume di sana, pasti ada alasan logis ke saham ini apakah akan ditarik ke atas atau tidak. Nah, ketika saham ini ditarik ke atas ya tinggal Bapak pendekatannya mau bagaimana, apakah mendekatkan dengan buy on breakout atau menunggu di mana dia terjadi volume terbesar di satu tick tertentu, itu dianggap sebagai orang yang mengakumulasi. Itu bebas-bebas saja karena pendekatan saham ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tinggal kita melihatnya dari sisi mana untuk menentukan di area-area buy dan sell-nya sih, Pak. Berarti konfirmasinya ada dua pilihan berarti, Pak ya? Ya, konfirmasi pertama mau pakai candle, kita akan melihat di mana area buy on breakout-nya, atau pendekatan yang kedua di mana terbentuk trade book terbesar di intraday-nya. Sama kok, kalau nggak salah kemarin tuh MITI juga kayak begitu kan, ditarik dari 300 ke 308, dibanting ke 300 lagi kan. Tapi karena trade book-nya besar di 300 kan ditarik ke atas lagi setelah itu kan. Iya. Ya, jadi kalau saya bilang konteksnya tradingnya karena di sininya gemuk Pak, ya bagi saya sudah jadi jaminan bahwa oh ini sudah ada konfirmasi. Dan 306 ini kan kayak kalau kita boleh bilang adalah 300 sampai 306 kan ada sekitar lebih 4 tick ya. Itu adalah di mana area emiten tersebut sedang melakukan akumulasi, ketika dia jebol malah kosong kan. Berikutnya ini kosong. Di HK 22.000, 19.000 ini kosong kan. Jadi kan kalau kita berasumsikan dia punya barang seperti 304, sedangkan ditarik ke 314, itu sudah cukup bagi dia untuk jualan di 316. Ya, konteks ini harus dilihat sama teman-teman bahwa trading itu ya pendekatannya boleh pakai, kalau lagi intraday trading mau pakai candle boleh, kalau mau pakai trade book juga boleh. Karena trade book itu sudah jadi adalah transaksi yang terbentuk sebenarnya. Ada uang di sana, ada orang punya kepentingan di sana. Bapak boleh izin tampilin yang IPTV lagi Pak, yang kayak gini Pak. Nah, itu yang paling bawah lagi Pak. Nah, itu yang aku kemarin ngasih tanda yang 109 sama 112 tuh, itu dia tuh ngumpulin barang atau aku ngerti kemarin ngumpulin barang sih Pak. Belum tahu Pak, Tapi konfirmasinya besok hari Pak. Bapak Senin lihat gitu. apakah dia emang ini ngumpulin barang atau itu area jualan. Oke. Kalau kita bukan hari itu ya Pak? Iya bukan. Pak. Kalau kita ngomongin intraday hari ini, ya seharusnya kalau Bapak beli di bawah sampai area sini sudah cukup dong untuk cuan kan. Berarti trailing stop-nya Pak ya? Iya, tapi kalau kita ngomongin sebagai orang yang nggak punya barang, iya kita lihat dulu ini sebagai area reakum ulang nggak untuk keesokan hari. Tapi kalau kita punya barang, seharusnya 111, 112 sebagai trailing stop, batasin aja. Kalau jebol situ ya udahlah aku take profit dulu lah. Dibayangin ini turun ke bawah kan. Nah ini harus dilihat pendekatannya begitu sih Pak. Jadi melihat ini kayak komprehensif aja, ngeliatnya gimana, apakah sebagai orang yang nggak punya barang atau orang punya barang kan. Kalau orang punya barang, ya ini area trailing stop. Kalau orang nggak punya barang sebagai, oh the next aku kalau mau entry, dia tinggal tunggu nih 112-nya dijebol nggak. Kalau dia jebol, berarti dia emang itu kemarin sudah jualan. Tinggal nanti tunggu di mana area koreksinya terjadi pullback lagi. Jadi kayak gitu sih ngeliatnya Pak.
Oke, sip, sip, Oke. sip, sip, Sama sip. kayak Oke. pertanyaan yang di chat ini loh. Maksudnya besok akan ARA nggak? Kalau saya tahu besok akan ARA, saya jual harta loh. Dan ini konteksnya saya harus ngomongin sama teman-teman ya. Ini trading ya. Kita cuma bisa beranalisa dan melakukan pendekatan ini naik atau turun berdasarkan yang kita lihat dulu. Candle yang kita lihat, trade book dan transaksi yang sudah akan kita lihat. Kalau teman-teman nanyain besok akan ARA, saya akan pasti jualan semua mobil saya, motor, rumah, apapun itu saya jual deh. Saya beliin satu sahamnya karena saya tahu infonya gitu loh. Tapi kalau kita nggak tahu, ya udah tinggal teman-teman menganalisa, teman-teman bereaksi. Makanya stiker yang kita pakai di grup itu, kalau tahu semua saham akan ARA, kita akan jual semua harta. Jadi ya bukan begitu pertanyaannya. Lihat di mana teman-teman lihat, ini kalau kita beli di sini, risk-nya berapa sih yang bisa saya tanggung gitu loh. Poin penting itu adalah mengukur riset teman-teman. Ketika teman-teman beli saham tersebut, faktor resiko yang kita tanggung secara cut loss itu berapa? Kalau sudah benar faktor risiko yang bisa ditanggungnya senilai rupiah tersebut, ya taat aja dengan di situ gitu loh. Contohnya gimana, misalkan aku trading saham sekali buy 35 juta, kalau nggak 30 juta biar gampang hitungnya. Terus karena saya punya faktor resiko, ya sudahlah kalau saya hilang 3%, berarti saya hilang 900.000 sampai 1 jutaan, dan itu faktor resiko saya, ya saya akan taat begitu. Lebih baik saya kehilangan 1 juta dibandingkan nanti saya kehilangan lebih besar dari 1 juta tersebut. Nah itu yang harus teman-teman hitung. Kalau rewardnya, ya tergantung kita. Kalau emang kita kehilangan 3, maka kita harus mencari 3. Bagus dapat lebih dari 3. Jadi secara risk dan reward dapat 1:1 ataupun lebih. Nah itu harus teman-teman cari. Dan kita ngasih trading plan itu sebenarnya sudah ngukur risk and rewardnya. Kalau risk ya kalau turun kita maksimal kehilangan paling tinggi kalau nggak salah 10% ya Pak yang swing ya Gor ya? Ya, paling tinggi 10% ya kalau nggak salah ya. Kalau yang intraday dengan ODT dengan saham-saham yang kita beli buy on record kalau nggak BOW itu paling kecil paling dia 7%-an. Jadi sudah kita ukur gitu loh. Secara kita mau taat dengan trading plan itu sudah benar. Tapi kalau teman-teman tidak taat dengan trading plan yang tiba-tiba ngejapri minus 30, minus 17, jangan salahkan kita dong. Terus sudah ngasih tahu loh ini areanya, dan sama kok saya dengan Tagor ini cuma bisa menganalisa, bereaksi di marketnya itu jauh lebih penting dibandingkan sekedar analisanya. Oke, clear ya Pak Andrum dan teman-teman, tambahan sedikitnya. Ya Pak, siapa? Clear Pak, thank you Pak, jelas. Oh, ada pertanyaan yang lain? Silakan open mic boleh. Halo, Bapak Ibu nggak ngantuk kan? Aldi mau nanya. Siap, Mas Bara. Kan kemarin-kemarin tuh pola IPO itu kan biasanya langsung ARA ya. Tapi kalau yang kayak pola-pola yang sengaja diguyur, tapi kita tuh yakin dia bisa balik ke kunci ke ARA lagi itu gimana ya? Soalnya nggak yakin saya, karena problemnya kalau IPO ini barangnya so far so good semuanya di emiten ya. Di underwriter ya. Jadi saya nggak bisa menentukan ya Pak. Jadi kalau saya bilangnya kalau emang teman-teman dapatnya di IPO sudah dapat cuan dan cuannya nggak mau hilang ya monggo dijual sebagian entah modalnya, kalau nggak entah profitnya bebas. Tapi saya bilang saya nggak yakin karena saya dulu di IPO saya udah pernah ngalamin 4 kali IPO tuh gagal Pak. Saya gagal di DRMA, akhirnya cut loss walaupun DRMA setelah seminggu berikutnya naik, ya saya belajar itu. Tapi saya buyback DRMA dengan kerugian saya sudah take profit lumayan lah. Terus saya Avian, saya nggak bisa keluar dalam artian dari harga sekarang nggak bisa keluar, nggak harga sahamnya, tapi berikutnya malah dia turun ke bawah. Belum nyentuh di harga open IPO-nya pernah, tapi nggak nembus naik lagi ke atas, itu juga saya pernah ngalamin. Terus GTSI walaupun saya cuma dapat 30 lot tapi sakit Pak, baru opening langsung di ARB-in gitu loh. Kurang lebih 3 atau 4 saya lupa, kurang lebih sahamnya kayak begitu. Jadi kalau saya bilang karena saham pendekatan IPO kan ada 2 pendekatan Pak. Ada sahamnya yang diborong oleh underwriter-nya. Ini clear ya Pak? Pendekatannya kita biar jelasin dua kaidahnya ya. Ada yang emang diborong underwriter-nya, jadi underwriter yang kerja gitu loh. Nah, kalau Bapak borong saham dapat diskon nggak Pak? dapat lah. Dapat dong, nggak mungkin Ya, dong dia ya, IPO ya. jual 100 Bapak yang ngeborong cuma kasih harga 100 kan? Nah, pasti di Ya, bawah. pasti di bawah itu kan. Oke, itu clear pertama.
Atau yang kedua, yang gampang, jadi marketingnya, Pak. Dapat fee kan. Nah, pertanyaannya dua itu yang jadi di IPO. Underwater yang punya barang dia pasti dapat diskon karena dia yang ngedilin semuanya, atau yang marketingin doang nggak dapat apa-apa, nggak punya barang ya, cuman kalau sahamnya bagus ya tinggal marketing mesti laku dong. Underwaternya juga seneng lah, maksudnya dia ya udah lu beli aja nih saham ini kan bagus sahamnya, toh dia juga jadi marketing lebih nggak punya beban. Kalau yang pertama punya beban, Pak, karena barang semua di dia kan. Nah, dia harus distribusi ke market dong, biar barang dia habis kan. Nah, pertanyaannya kita nggak tahu nih secara deal di belakang itu pakai pendekatan yang mana. Pakai yang pertama dia punya barang atau yang dia jadi marketing. Nah, bagi saya ini mungkin anomali lah. IPO yang 2022 ini ditarik ke arah semua. Mudah-mudahan nanti ada yang beli IPO kecelek terus ARB 3 hari gitu loh. Biar ngerasain sakit loh. Jadi nggak spekulasi gitu loh. Dia baca prospektus kan akhirnya kan. Iya. Ya, kalau dia spekulasi kasihan gitu loh. Saya kan udah ngajakin teman-teman ASLC, Baut, apalagi tuh ya? Apalagi apa ya? Net TV malah Net TV 3 hari padahal jelek prospektusnya. Ya, itu kita nggak bisa ngomong begitu, tapi ya poin dasarnya adalah ya sudah ini saham IPO nggak bisa dilihat secara teknikal, yang mau nggak mau harus lihat prospektus kan. Ya tinggal lihat dulu. Ketika prospektusnya jelek, bilang ada ada underwater yang lumayan dikenal, ya silakan ditemenin. Tapi kalau underwater yang nggak dikenal dan secara prospektusnya tidak dikenal juga dan nggak bagus-bagus amat, ya lupakan. Kemarin kalau Baut secara logiknya, walaupun teman-teman cuan 2 kali ya, secara Baut induknya cuan dan Baut waranya juga cuan toh. Baut waranya ditarik ke 20, tertinggi 45 kan. Ya sudah, kalau cuan-cuan di sana ya diambil dulu aja, Pak. Saya nggak tahu kalau besoknya nanti arah atau tidak. Yang penting pendekatan itu harus teman-teman pahamin. Jadi mau underwater-nya dikenal, emiten dikenal, ya monggo. Kalau underwater-nya kagak dikenal, emiten kagak dikenal, ya dilihat-lihat dulu lah prospektusnya. Kalau dikenal berdasarkan induknya gitu, kayak ASLC, ASA, ADMR, Adaro. Iya, nggak apa-apa. Induknya gimana kita lihat secara volatilitas dan lain-lainnya, induknya bagus nggak secara laporan keuangannya. Setidaknya reflect lah dengan anak perusahaannya. Kalau anak perusahaannya dari induknya, kita ngomong belak-belakan aja, Pak. Grupnya afiliasinya keren, itu kan secara perusahaannya kerennya jelek, Pak. Tapi teman-temannya malah bagus, Pak. Nah, itu kita nggak bisa ngomong kayak begitu. Jadi kita bisa ngelihat itu sebagai historical aja sih, Pak. Mau pakai itu sebagai patokan, tapi kalau dia nggak menarik, ya testing lot aja, Pak. Kan kita cuman offering tok kan. Offering 500 lot, yang cuma dapat cuman kalau emang bagus penjahatannya sedikit, paling cuma dapat 30-50 lot. Iya, karena kemarin juga ujung-ujungnya penjatahannya juga sekian ya. Ya, kan main Baut dapat 13% saya juga. Oke. Sip ya, Pak? Sip. Thank you, Mas Aldi. Monggo teman-teman yang mau nanya BOW, BOB. Nggak ada, kita cukupkan. Gor, udah balik? Hilang tuh dia. Monggo, Pak. Mas ada Aldi mau tanya, kemarin kan WOWS itu loh, itu masuk Stockbit juga kan? Ya. Kemarin dia memang ininya kan breakout ya? Ya. Betul. Kemarin itu dia ada di 50 antara 51 52. Nah, itu di 3 angka naikkan ke 52, terus dia turun lagi 51. Di situ aja perasaan kemarin ada tekanan gitu loh. Itu untuk ininya maksudnya dia memang berat di angka segitu untuk naik ke 55 atau gimana? Ini nggak tahu, Bu. Kenapa kita kemarin beli 55 memastikan bahwa ini serius sahamnya mau naik kan, Bu? Iya. Jadi kenapa kita beli 55? Kemarin kita beli 55 sebenarnya lebih ke arah ini saham sudah 3 kali koreksi tapi tertahan di sini dan kita pengen memastikan dulu dia beneran naik atau tidak. Makanya kita jadi not entry kan secara recapping hariannya kan. Iya.
Ya, jadi kalau saya bilang ya poinnya lebih baik menunggu sih. Ini emitennya apakah dia mau reakum di 5152 ya monggo, atau enggak ya lebih baik saya sih mendingan memastikan menunggu saja. Karena kalau Ibu salah entry di saham ini, Bu, baliknya ke gocap itu jadi susah, Bu. Iya, Om. Itu yang jadi payah. Saya punya saham deal beli di 50, sudah naik 53, waktu saya mau jual, Bu, mirror saya nge-lag, Bu. Saya buka mirror saya udah 50 lagi, Bu, nggak bisa keluar saya akhirnya. Iya, iya. Ya, jadi poin dasarnya adalah lebih baik memastikan konfirmasi sih kalau Tagor bilang tadi. Jadi kalau sudah terkonfirmasi di 55 dan dia jebol, Ibu mau spekulasi buy, ya monggo tinggal dibalik aja. Kalau balik ke 52 ya saya cut loss kan dalam ya, Bu. 55 ke 52 tuh hilang sekitar 5,6% loh, Bu. 3 tiknya ya. Makanya harus taat dengan tadi. Dibanding nanti Ibu balik ke 50 nunggu 3 tahun lagi untuk ditarik soal sahamnya. Iya, gue gemes banget itu. Soalnya ini 52 langsung 51 nungguin, kenapa nggak ARB sih? Ya udah, pakai lebih baik saya saham yang lain yang lebih menarik, Bu. Karena watchlist kita ya gini-ginian kan teman sekali-sekali aja lucu-lucuan sih. Iya. Oke. Ya, terima kasih, Bang. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Gak ada. Udah paham semua? Udah paham. Silakan Gor, closing statement terakhir. Ini benar-benar lagi. Kita masih punya 30 menit lagi loh. Mas Aldi. Ya. Nah, puas-puasin deh. Mas, saya mau tanya, cuman ini mungkin masih pengetahuan dasar, Mas, ya, karena saya juga baru mulai. Kalau konfirmasi ketika kita mau masuk itu contohnya seperti apa ya, Mas? Kalau dari segi teknikal mungkin ya. Monggo Gor. Iya, konfirmasinya adalah yang pertama, kalau misalnya strateginya buy on breakout, kita kan udah kasih angka tuh, kita entry-nya di atas, jika break di angka sekian, misal di angka 600 misalnya. Jadi strateginya adalah pastikan dulu angka 600-nya break, kalau mau entry-nya monggo masuk di 1 atau 2 tick di atasnya. 605, 610. Ya, 605, 610. Itu strategi untuk BOB. Kalau buy on weakness-nya, entry di titik di mana dia akan berhenti. Nah, kalau yang kita pakai adalah itu menggunakan pendekatan MA dikonfirmasi dengan supportnya. Ya, misal dia harga closing kemarin itu di 500. Kemudian ternyata di 420 di hari esoknya itu ada area MA20 dan juga ada support kuat di situ. Silakan entry di area 420 tersebut. Kenapa kita yakin akan jatuh ke bawah tersebut, enggak di atas 420? Bisa dilihat dari over closing-nya. Kalau misalnya dia di closing kemarin itu ARB, kemungkinan besar besok itu akan ARB di titik support itu. Cuman sekaligus akan mantul. Nah, itu teman-teman. Tapi kalau misalnya dia closing kemarin enggak ARB, misal cuman minimum 3%, minimum 2%, besoknya itu enggak mungkin ARB opening-nya. Itu ya. Turun 0,1 kalau enggak 1%, 2%-an lah. Benar, di titik supportnya. Misalnya dia kayak RMKE nih. Nah, ini saya udah kasih bocoran nih. buat stock pick kita ini saya udah beres, sudah bikin stock pick. RMKE. Ini saya perhatiin dari kemarin. Ini masih better banget di follow up, bagus banget di follow up. Ini masih uptrend dan worth it untuk kita follow up. Ini dia udah koreksi 2 hari dan pada saat closing kemarin di 280 itu sempat dinaikin loh, dinaikin sampai ke 286 ya, dan bidnya tebel hampir 2-3 kali lipat dibandingkan overnya. Overnya tipis banget, artinya yang mau jualan dikit, yang nampung banyak ya. Ini bisa kita follow up di 280 besok pada saat opening. 380. 380 ini bisa kita follow up besok pada saat Senin di opening market. Itu langsung aja kita coba tunggu, mungkin nggak langsung pada opening, nggak akan langsung kita ini, cuman kemungkinan besar dia akan tertahan di 380 ya. 380 kalau misalnya mau spek langsung di situ bisa, tapi kalau misalnya menunggu konfirmasi lagi pertahanan di 370 kemudian langsung mungkin akan ditarik seperti itu. Jadi
itu pendekatan buy on weakness, kisi-kisinya, trik-triknya kalau misalnya hari kemarin itu dia closing ARB dengan offer yang lumayan tebal, tunggulah dia besok di titik ARB berikutnya. Kalau tadi contohnya 500, mungkin titik ARB-nya di 420 seperti itu. Tunggu di situ, pasti akan dia sentuh dulu opening marketnya 420. Terjadi gejolak, entry di situ, kemudian terserah mau TP di berapa. TP di closing udah 6%. Kalau misalnya dia bisa lewat di harga opening, di harga lewat closing kemarin, ya harusnya let's profit run aja kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia cuma closing minus 2%, minus 3%, kayak si RMKI ini ketahan di 380, ya udah bisa ditentukan titik supportnya dan dipastikan besok itu nggak akan ARB titik entry-nya, tapi mungkin di entah minus 1%, 2%, tergantung dia nanti di mana resistennya. Kalau di sini kan jelas, kalau saya lihat di komposisi bid offer kemarin kemungkinan akan tertahan di 380. Seburuk-buruknya mungkin akan jatuh ke 370, habis itu langsung mantul besok. Gitu strateginya. Gitu ya Mas Ihwan. The next ini akan bingung sih kalau Mas Ihwan baru. Ya kalau pengalaman trading yang akhir bicara sih Mas. Jadi nggak apa-apa, nikmatin dulu aja. Mas tinggal lihat-lihat lagi. Maksudnya ketika selesai market selesai, kan kita ngasih tuh recapping stock pick-nya. Dilihat-lihat lagi aja Mas di mana secara technically, oh ini sebut sebagai ada konfirmasi gitu. Oh ini sebut sebagai ada spekulasi. Ya itu lebih ke arah nanti pengalaman trading sih Mas yang berbicara. Siap Mas. Ya, monggo Bapak Ibu, masih ada waktu 25 menit. Kita sudah meluangkan waktu sampai jam 8. Monggo ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita closing nih. Oh iya Mas, nanti di sini ada recordnya Mas ya. Saya tadi soalnya agak telat Mas. Ada, nanti diupload ke YouTube Con dari Saham kok. Oke, makasih ya Mas. Kita open public kok setelah ini. Ngeri. Monggo, ada lagi yang mau bertanya? Tanya dong. Silakan Mbak. Saya lebih ke scalping ya. Boleh silakan. Ya. Kadang tuh beberapa kali saya scalping ya, nyoba untuk ketat CL-nya, mama 1 tick atau 2 tick. Tapi ternyata dibawa naik lagi. Satu. Terus kadang juga begitu ditahan, maksudnya karena pengalaman 1-2 tick masih dibawa naik lagi. Nah itu ketika dibawa turun, diseret turun, akhirnya di hold. Itu gimana ya Mas? Maksudnya mengatasi kayak gitu tuh, konfirmasi apa yang bisa kita pakai untuk menghindari hal-hal kayak gitu? Oke. Atau tetap cut loss, atau kapan kita tetap cut loss, atau kapan kita bisa hold untuk ya udah kita tunggu untuk ini naik dan lain sebagainya gitu. Terima kasih Mas. Tagor nggak akan jawab sih, yang jawab saya soalnya. Kayak gini Bu, kalau yang pertama ketika Ibu entry itu pastikan dulu itu alasannya apa Bu. Entry itu pendekatannya kalau kita mau scalping ada dua atau enggak 3 lah yang bisa Ibu selalu pakai. 1, secara intraday dia tertahan di support. Ngerti ya Bu? Intraday itu berarti Ibu memanfaatkan candle 3-5 menitan untuk menentukan di mana itu untuk area buy-nya. Kalau dia tertahan di support dan tidak jebol, bolehlah Ibu untuk entry. Terus yang kedua adalah ketika Ibu pendekatannya buy on breakout di intraday, ketika jebol breakout-nya boleh Ibu entry gitu loh. Nah, pendekatan itu yang harus dilihat dulu secara trading. Yang pertama itu. Terus kalau sudah punya barang nih pertanyaannya kan. Sudah punya barang, terus Ibu nggak mau, gimana sih strateginya Mas? Ya sudah, kalau saya 2 tadi sudah benar nih. 2 tadi sudah benar. Pendekatan saya yang pertama adalah ketika turun 1, 2, 3 tick, saya nggak akan dulu-duluan buang barang ke kiri, Bu. Saya lihat dulu dari sisi volume di hari itu. Ketika volumenya besar, turun 2, 3 tick dan secara trade book saya emang di pucuk, Bu. Ngerti ya? Kalau tadi trading di trade book-nya saya di pucuk, saya akan saya cut loss gitu loh. Nah, tapi kalau saya di tradingnya dia malah bentuk range, ngerti ya Bu? Range itu ya. Jadi ketika saya buy,
Terus dia nge-range nih, naik 2 tick, turun lagi, naik 2 tick, turun lagi. Dia ngebentuk volume di sana, saya yakin pasti ada kemungkinan naik lagi besok. Ya, di hari itu juga. Sama kayak kemarin saya juga trading di MITI ke Bu. Saya juga spek buy-nya 308 malah Bu. 308 dibanding ke 300, saya kagak cut loss. Karena secara trading range-nya itu secara trade book-nya saya sudah nyaman karena secara ini dia bikin base terbentuk dia untuk jual beli dan ini dia dikumpulin 300 306 belum dijebol-jebol 308-nya. Pas 308 dijebol saya jualan kemarin 318. Ya, bagi saya lebih ke menentukan di area entry dan melihat the next-nya Bu, bukan buru-buru cut loss Bu. Kalau buru-buru cut loss saya yakin ini jadi gembel deh. Ya benar. Tapi karena ibu nanya scalping, maka scalping ini paling payah loh Bu untuk melakukan analisa loh. Saya sorry to say buat teman-teman setelah ini kalau mau coba scalping, saya yakinin deh teman-teman. Scalping itu paling hard failure ya Bu ya. Ya benar. Jantungnya dak-dikduk satu. Terus menganalisanya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Beda kayak Tagor. Cukup intraday, cukup daily menganalisanya. Dia pulang kantor malam-malam bisa nganalisa. Kita tuh kagak bisa loh. Dari running rate diliatin, dari sini dipantengin, dari situ diliatin. Kalau ini jebol gimana? Oh, itu lebih menekankan batin gitu. Jadi kalau bagi saya, kalau teman-teman gagal di scalping, lebih baik ganti trading style lah. Nah, kalau saya bilang sama Ibu, ya pendekatan dari Bu. Jadi entry-nya dulu benar, terus berikutnya setelah entry Ibu harus lebih banyak melihat secara lebih dalam. Entah candle intraday-nya, entah trade book yang terbentuknya, atau volumenya. Kalau volumenya masif dan turunnya masif, lebih baik cut loss Bu. Ibu beli Elmas kemarin di pucuk, pasti cut loss deh. Ya Pak. Betul ya? Elmas kan kemarin di pucuk kan, terus tiba-tiba dibanting kan. Iya. Itu pasti cut loss orang kan. Dari sini di 95 dibanting ke 84 itu 11 poin loh. 11 poin di praksi ini kan gede berasanya kan. Itu kurang lebih sekitar 13-14% kan. Oh, itu sakit hati sih. Nah, ini harus dilihat Bu. Kalau emang itu masif guyurannya dan orang akhirnya panik sell, ya mau nggak mau Ibu ikutan panik dong. Kecuali Ibu nggak panik nggak apa-apa karena Ibu beli 1 lot ya ketawa-ketawa. Kalau Ibu belinya 1000 lot 9.500.000 udah turun 11-13%, Ibu sudah hilang uang hampir 1 juta ya. Stres juga lah satu hari uang beli jajan GoFood hilang kan. Nah, ini harus dilihatin konteksnya. Makanya scalping ini saya dari awal sudah bilangin ke teman-teman. Ini ilmu paling payah. Kalau teman-teman mau coba ilmu ini dan belum punya jam terbang yang lumayan banyak, lebih baik beli 1 lot sampai 10 lot lah. Kapan nanti beli banyaknya? Nanti ada waktunya sampai Anda nyaman dengan gaya trading style tersebut dan yakin ya monggo. Penyakitnya sudah yakin pas beli naikin juga akhirnya cut loss. Saya yakin teman-teman saya sini banyak curhat kayak begitu kok. Sebetulnya Pan Room. Gimana Rom dari tinggi tiba-tiba turun jadi kecil lagi lotnya Rom? Aduh, lemes saya Pak. Lemes saya. Jadi kita ngomongnya begitu Bu. Jadi poin dasarnya emang ini kalau Ibu mau scalping banyak harus dipantau dan harus dilihat. Jadi bersabarlah dan menemukan trading style-nya. Terus saya kalau boleh jujur ya Bu, kalau Ibu niat scalping batasi kerugiannya secara rasio yang bisa ditanggung. Misalkan begini, I punya uang 10 juta di RDN. Saya kalau sudah hilang loss 50%, lebih baik saya istirahat ke scalping dulu deh Bu. Enggak ada ya, enggak ada yang teman-teman ngejapres kan banyak kan kayak begitu. Mas aku sudah hilang 60% dari portofolio. Waduh. Itu jadi masalah. Oke, clear ya Bu? Iya, Oke. Thank you. Terus tadi pertanyaannya, masif itu gimana? Nih, saya tunjukin masif. Elmas. Gini loh, Mbak. Jadi ini kan harga sahamnya dari 95 terus turun ke bawah dengan volume gede.
Ini orang ngebuang ke kiri loh, jadi ya dalam artian masif itu gitu. Jadi volumenya besar, harganya menurun tajam. Dari 95 dibanting ke 84, berarti kan hilang 11 poin, kalau nggak 11 tick. Dengan volume yang besar, sedangkan volume naiknya ke atas itu kecil gitu loh. Kecil, naik, tapi dengan volume makin gede di sini, dengan besar volumenya, itu masif. Dalam artian begini, misal saham di harga 100, ada yang buang 50.000 lot di harga 95, kan masif turunnya. Nanti karena tiba-tiba turun 5 tick, panik lah Pandrum, Bu Evi, Bu Isna ini ikut-ikutan panik buat jualan juga. Karena yang masifnya 1 orang dan diikutin oleh banyak orang, maka harga sahamnya turunnya lumayan sakit kalau kita belinya di pucuk. Nah, kalau konteksnya teman-teman kalau mau scalping, pengen dapetin area pantulan orang-orang yang masih tadi, ya bisa. Itu butuh waktu untuk menangkap pisau jatuh. Kalau menangkap pisau jatuh aja tidak berhasil, ya jangan salahkan tangannya berdarah. Jangan salahkan portofolionya di sekuritasnya makin dalam secara loss-nya dan makin hilang secara aset equity-nya. Itu yang poin paling parah. Oke. Next question, masih ada 15 menit lagi. Selamat pagi. Pagi. Mau tanya ke Mas Tagor, Mas. Ya. Jadi kalau Mas Tagor ini kan setiap pagi atau malam itu order booking ya, Mas? Berarti sistemnya? Enggak. Jadi kita manual. Jadi kan setiap ada keluar rekom saham di pagi hari gitu ya, Mas ya. Kalau orang-orang yang waktunya kurang gitu ya untuk bisa mantau saham terus-menerus kan lebih baik kan untuk order booking gitu kan. Nah, sedangkan kan ketika diberikan list beberapa saham gitu kan, itu kan ada area buy ya, Mas ya. Area buy itu misal contoh SRSN kemarin itu kan posisinya itu kan beli buy di area 60 sampai 58 ya kalau nggak salah. Nah, untuk entry buy sendiri, apakah hanya di satu titik entry di harga 60 saja atau pasang jaring di area 60 sampai di 58, Mas? Baiknya seperti apa? Terima kasih. Ya, kalau buat teman-teman yang memang ada kesibukan kerja, nggak apa-apa, monggo order pakai order booking di masing-masing sekuritasnya. Tapi bukan order booking di sebelum market buka. Better order booking pada saat market buka aja. Kalau saran saya minimal teman-teman lihat aja 5 sampai 15 menit lah pada saat market buka, lihat dulu pergerakan sahamnya. Kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, ya wes monggo langsung set order bookingnya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen contoh kasus kayak SRSN tadi, itu better ya harga paling bawah aja kalau misalnya mau order booking, which is itu harga 58-nya. Ya syukur-syukur dapat. Cuman unfortunately kan dia nggak nyampe sentuh angka 58 tersebut. Ya, jadi kalau yang memang order booking ya resikonya seperti itu, bisa dapat bisa enggak. Tapi kalau yang manual ya tadi strateginya seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi, kalau misalnya nggak sampai harga tersebut dan kemungkinan untuk sampai ke harga tersebut kecil, ya wes tunggu dia buy on breakout berarti, bukan buy on weakness-nya kayak gitu. Begitu juga dengan TP-nya, area TP-nya kalau misalnya udah sempat tersentuh buy-nya, area TP-nya juga monggo kalau misalnya mau order booking monggo better di TP1, jangan di TP2 karena TP2, TP3 bisa ya bisa enggak, tapi TP1 probability untuk dapatnya besar. Jadi better masih bisa TP dibandingkan nggak bisa TP karena volatilitas saham yang kita kasih ada yang volatil, ada yang enggak. Gimana kalau yang teman-teman terlanjur entry yang di volatil, nah itu bisa kacau. Tiba-tiba kita pasang TP2 misalnya di 70, tapi ternyata dia cuma sampai di 69, sementara TP1-nya udah lewat.
ya kan? Nah, itu kan nangis lihatnya, ya kan? Padahal kita udah bikin TP1 misalnya di 65, kita udah bikin 60, kita bikin TP1 65, tapi ternyata kita maruk, bikin TP2 di 70, ternyata cuma sampai di 69, ya wes. Dan dia kempes sampai di ARB. Nah, takutnya gitu, ya kan? Jadi better kalau misalnya bikin TP itu yang buat yang bekerja yang nggak sempat mantap market, ya udah realistis aja, TP1 aja, nggak usah banyak-banyak. Seperti itu, baik Kak. Berarti poinnya ketika kita entry hanya di satu harga dan ambil harga paling bawah, kemudian untuk TP kita ambil TP1. Poinnya itu ya? Better kayak gitu. Kita kan Beda cari kalau aman. lagi mantengin market ya Pak ya? Benar, kalau lagi mantengin market, ya wes, mainkan. Kalau misalnya harga paling bawah kita kira-kira nggak bisa dikasih, ya udah kasih 1 tik ke atas, 1 tik 2 tik ke atas harga bayinya kita, kayak gitu. Kalau lagi mantengin, tapi kalau enggak ya kayak gitu. Kita minim, kalau nggak lagi mantengin, kita ambil resiko yang paling minim. Ya, kita buy harga paling bawah, kita TP harga paling resisten paling dekat. Gitu sih menurutku. Oke, pertanyaan selanjutnya gini Mas, kan setiap hari di grup itu kan memberikan beberapa saham ya, dan saham itu kan berbeda-beda. Nah, kebanyakan juga itu terjadi seperti ini. Ketika misalkan ada 5 rekom saham kayak gitu ya, itu kan biasanya kita akan milih yang menurut kita potensi akan naik seperti apa gitu. Tapi beberapa kali kita gini, ketika saham kita ambil, saham itu tidak bergerak naik. Malah saham yang kita tidak ambil, kita tidak beli, itu naik. Gitu kan. Kadang kita antri, kita nggak dapat barang. Kita HK, kita dapat barang, malah dibawa turun. Nah, kan sering seperti itu ya, Mas. Nah, tips triknya nih, Mas, untuk kita tuh seperti apa gitu. Jadi, apakah semua rekom kita masukin, atau kita memilih rekom yang seperti apa? Seperti itu, Mas. Ini untuk kasus yang sama sekali nggak mantengin market ya? Berarti kalau aku tangkapnya. Jadi umum aja gitu Mas, secara general gitu. Ketika kita mendapatkan, misalkan per hari kita mendapatkan 5 rekomendasi saham. Apakah semua saham itu kita masuki, kita buy dengan harga, kita pasang antri aja di semua harga low, Aku dapat atau poinnya. seperti apa? Jadi strateginya gini, ini terlepas di coba aku parkir, terlepas dia mantengin market atau tidak mantengin market. Strateginya gini, ketika kita kasih stock pick misalnya 5, itu teman-teman udah bikin WL lah, ya kan? Ya di fitur teman-teman kan ada bikin WL. Kalau saya pribadi begitu. Setiap tanggal saya bikin WL tanggal 31 Januari besok. Saya udah bikin 5-5-nya di situ. Nah, kapan saya buy? Enggak semuanya. Ya, nggak semuanya, itu cuma panduan aja, guidance buat kita. Ini saham potensi untuk ada mantul, potensi untuk breakout. Terlepas dia di respon market, ya pada saat market berjalan, gitu, ya kan? Yang pertama itu kita nggak mesti entry semuanya, tapi entry lah di saham yang benar-benar sudah, misal buy on weakness, dia udah menyentuh titik entry kita buy. Atau buy on breakout, dia sudah menyentuh titik breakout-nya. Gitu. Jadi, ya wes, pada saat market berjalan, kita lihat mana nih yang kira-kira memang udah sesuai dengan trading plan-nya kita. Gitu. Kalau misalnya uang kita udah habis, nggak cukup untuk beli saham, ya wes, kita fokus di satu saham aja, kayak gitu. Kita pantengin pergerakan sahamnya. Sambil kita lihat juga yang 4 yang lainnya. Kayak gitu. Kira-kira kalau misalnya, kalau saya jarang buru-buru untuk ngantri di bid. Nah, tapi saya tetap ngantri di bid, tapi jarang buru-buru. Kata kuncinya jarang buru-buru. Buru-burunya gimana? Misalnya harganya masih di 300, ya kan? Harga pergerakan masih 300. Teman-teman udah ngantri di 250, misalnya, itu kejauhan. Ya kan, kita mau ngentri di 250, itu kejauhan. Ya, kecuali teman-teman punya alokasi dana yang banyak, monggo diantriin di titik-titik yang ditentukan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau porsinya cukup gede dan nggak Porto Indomaret, ya udah
jangan buru-buru entry agar uang antri kita itu bisa kita pakai kalau misalnya ada saham kita yang 4 lagi itu lagi bergerak, lagi direspon market kayak gitu. Jadi yang pertama tadi nggak semua stock pick kita masukin itu sebagai guidance kita aja, WL kita saja. Tunggu sampai direspon sama market. Diresponnya ya tadi ketika sudah, kalau misalnya BOB ketika sudah dia menyentuh harga BOB-nya kita, ketika BOE dia sudah menyentuh harga BOE-nya kita. Kayak gitu. Bisa jadi kalau BOE itu, kalau BOB itu biasanya langsung jalan di hari itu. Kalau BOE bisa jadi langsung mantul di hari itu, bisa jadi mungkin ngasok dulu, nyentuh di situ, berhenti di situ, closing di situ, baru mantulnya besok. Gitu ya teman-teman. Jadi kita memang pasang one day trading judulnya, tapi kalau BOE itu biasanya dia closing dulu di situ, biasanya ada yang langsung mantul besok, biasanya closing dulu di situ, ada yang closing di situ kemudian untuk mantulnya besok kayak gitu. Gitu Bu Eka, mudah-mudahan menjawab. Oke, cukup semuanya teman-teman, sudah lumayan banyak, sudah punya guidance-nya, tinggal teman-teman tinggal taat. Nanti videonya akan kita upload ke YouTube Cuan dari Saham. Jadi poin tadi sudah disampaikan Tagor bahwa tidak semua yang kita rekomendasikan harus dipantau dibeli. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan dengan risikonya teman-teman, sesuaikan dengan lot sizing-nya teman-teman, biar teman-teman dapat profitnya maksimal. Walaupun nanti win rate 100% dan kita cuma ngambil satu, ya jauh lebih baik begitu dibanding teman-teman harus ikutin semua yang dibeli saham tersebut. Itu aja diskusi hari ini. Nanti kita akan coba buka lagi diskusi-diskusi berikutnya, karena teman-teman, saya yakinin teman-teman di sini bukan komoditas bagi kami. Kita teman seperjalanan biar sama-sama kaya dari saham, makanya konteksnya kita ingin cuan dari saham bersama-sama. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Tagor mohon maaf selama penyampaian jika ada yang salah. Selamat pagi teman-teman, happy weekend. Waalaikumsalam. Happy weekend semua. Makasih. Sama-sama. Thank you, Pak.